Amerika Serikat juga senang. Tapi masalahnya bagi Cina, dia butuh Indonesia untuk bisa mendapat pengakuan. Kenapa Indonesia sangat penting? Karena Indonesia itu seperti tadi Pak Bob katakan, kita ini boleh dibilang leader. Ya. Ya, tanpa Indonesia ASEAN itu nggak ada artinya. Ya. Ya, tapi kita juga paham juga kalau misalnya Indonesia tanpa ASEAN, kita juga bargaining position kita ke negara-negara lain juga agak lemah. Begitu. Yang menonjol untuk diamati adalah perubahan kepemimpinan aktor global. Nanti Donald Trump memerintah Amerika memegang kendali superpower, the only superpower di dunia ini, itu akan banyak berpengaruh terhadap dunia ini, akan berpengaruh. Suka atau tidak, Indonesia akan berpengaruh juga. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Leader Channel TV. Sebuah program TV raksasa dunia saat ini yang namanya YouTube, kita harus manfaatkan dengan baik untuk mencerdaskan bangsa kita dan agar kita bisa sejahtera. Dan saudara, masih dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, saya Freddy Ndolu, hari ini bersama dua tokoh penting di Republik ini. Saya memperkenalkan yang pertama, Laksamana Muda Purnawirawan, TNI. Anda kenal? Robert Mangindaan. Dan sekarang Taprof di Lemhanas. Paling lama saya kira. Dan tokoh senior soal geopolitik. Dan saya juga perkenalkan Profesor Dr. Hikmahanto. Jadi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan beliau adalah pakar hukum internasional. Dan cocok kalau kita bicara geopolitik. Baik, selamat datang Bapak-Bapak. Saudara, Anda tahu kita semua harus jadi leader. Saya mengajak kita semua, jangan sekedar, kalau penguasa jadi penguasa itu, bagaimana dia jadi leader di dalam kekuasaannya. Kalau jadi leader, dia melihat semua yang orang di balik gunung, dia tidak perlu masuk ke gorong-gorong. Dia tahu apa yang ada di gorong-gorong itu. Kalau sampai seorang pemimpin masuk ke gorong-gorong, berarti dia tidak tahu apa yang terjadi di gorong-gorong. Maka kita harus tahu, itulah tugas seorang pemimpin. Dan bagaimana agar orang-orang yang di balik gunung, di balik gorong-gorong itu, mereka bisa menikmati buah dari demokrasi, buah dari politik kita. Dan saudara, kita mau bicara geopolitik ini. Saya kira Anda setuju. Semacam outlook Indonesia dari perspektif geopolitik 2025. Menjelang tahun baru ini. Sekaligus mungkin kita lihat apa sih yang sudah berjalan pemerintahan baru ini. Nah, saya ingin mulai dari senior dulu nih. Pak Robert Mangindaan. Apa sih problem statement kita, singkat saja, soal kalau bicara geopolitik? Sederhana, ke depan ini itu harus ada satu perubahan yang komprehensif, menyesuaikan dengan perubahan dinamika geopolitik global. Yang menonjol untuk diamati adalah perubahan kepemimpinan aktor global. Nanti Donald Trump memerintah Amerika, memegang kendali superpower, the only superpower di dunia ini, itu akan banyak berpengaruh terhadap dunia ini, akan berpengaruh. Suka atau tidak, Indonesia akan berpengaruh juga. Oleh karena kita tahu bahwa Indonesia berada di kawasan masa depan dunia. Asia Pasifik itu yang Amerika sebut Indo-Pasifik itu adalah kawasan masa depan dunia. Geografi saat itu memperlihatkan bahwa Indonesia duduk di pusat gravitasi. Jadi tidak heran apabila
posisi Indonesia itu di mata Amerika, di mata dunia begitu penting. Nah, kalau Indonesia penting di mata dunia itu, suka tidak suka, Indonesia perlu juga melihat perubahan yang signifikan nanti per Januari. Jadi tidak bisa dihindari, suka tidak suka, kita harus melihat bagaimana kita berkiblat ke depan. artinya kita harus jadi leader dalam semua kebijakan kita di mata dunia. Untuk menjadi leader itu diperlu perangkat-perangkat pendukung yang tidak mudah. Siap. Oke, saya kira itu dari perspektif Bapak Robert Mangindaan, Taprof Lemhanas kita. Sekarang saya ke Prof. Hikmanto. Apa problem statement yang Anda lihat di Indonesia dari kacamata geopolitik? Ya, saya setuju ya bahwa ke depan kita harus melakukan perubahan, penyesuaian dalam konteks geopolitik yang sekarang ini sedang berlangsung. Tapi bagi pemerintah ada dua hal yang penting. Pertama, institutional memory. Jadi setiap kebijakan harus dikonsultasikan ke para birokrat. Ya, karena banyak yang mengatakan bahwa yang namanya politisi itu come and go, keluar dan masuk. Paling banter 10 tahun. Ya kan, bisa 5 tahun. Bahkan kalau di sistem parlementer kayak di Inggris, di Jepang, kadang-kadang hitungan bulan dia sudah berganti. Nah, di sini yang namanya birokrasi itulah yang harus memegang tongkat untuk menuju kepada posisi Indonesia di antara persaingan yang ada di dalam geopolitik. Hal yang kedua adalah siapapun itu harus taat pada peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan itu menjadi semacam pedoman ketika kita akan melakukan apakah itu kerjasama, apakah kita mau mempunyai sikap, dan seterusnya. Jadi intinya adalah tidak boleh melupakan dua hal itu di dalam kita menjalankan geopolitik kita ya dalam konteks dengan negara-negara lain, sehingga kita tahu dan kita tidak terombang-ambing. Itu yang ingin saya sampaikan di depan ya. Oke. Sobat, itulah dua statement dari dua tokoh ini. Sekarang kita akan coba melihat background, latar belakang kita ini seperti apa nih. Kalau kita bicara semacam ini, apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir dan mungkin di era Pak Prabowo yang baru 2 bulan ini. Mungkin ntar lagi menjadi 100 hari. Kenapa Pak Robert menyampaikan kewaspadaan itu? Ini melihat gebrakan-gebrakan awal ini itu mungkin dari warisan lama ya. Ini perlu ada satu adjustment. Pengertian adjustment itu di dalam geopolitik kita. Jadi yang menonjol di dalam pandangan saya ini itu mengenai joint statement itu ya, joint statement Indonesia Cina itu. Itu bukan hanya sekedar terbuka mengenai perspektif kita tentang konflik itu, tetapi itu mempunyai dampak besar, sangat besar menurut saya. Jadi kalau melihat ini wilayah ASEAN ini 2/3 ASEAN itu punya yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau bilang ASEAN tanpa Indonesia itu tidak mungkin. Sebaliknya kalau kita bicara Indonesia itu tanpa ASEAN itu political bargain itu tidak begitu kuat, Jadi dalam perkataan lain ini Indonesia dengan ASEAN itu merupakan satu. Kalau begitu itu de facto cerita kita terbesar di sini itu dari sudut pandang geografi, populasi dan sebagainya itu tidak susah, logis kalau dikatakan kita kakak tertua. Jadi de facto kita tertua. Kalau begitu, ini kita juga sebagai tertua di ASEAN ini
itu rasanya kita perlu memahami sentimen politik di antara rumpun ASEAN ini. Tetapi dengan pengakuan kita terhadap itu, terhadap Nine Dash Line itu sadar atau tidak kita mengakui itu Nine Dash Line itu yang ujung tombaknya kebetulan bersinggungan dengan kita. Dengan begitu itu Kalimantan Utara. Dengan begitu itu sentimen politik Vietnam, kemudian Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Brunei juga barangkali juga itu sama dengan kita abaikan. Ini. Nah kalau begitu itu kita di dalam ASEAN itu jangan-jangan kita jadi duri, bukan jadi yang tertua ya. Itu dia. Jadi kalau bilang ini kekompakan ASEAN itu barangkali ini dari kacamata saya itu ada di Jakarta yang ngatur. Secara geografis itu kan dibungkus oleh kebijakan dalam negeri. Kalau kebijakannya salah baru mempengaruhi seluruh negara Itu ASEAN dia. kan begitu. Nah ternyata kita mengambil keputusan sepihak. Sepihak itu saya tidak jelas ya latar belakang apa pengakuan itu. Itu ya secara atau tidak itu Vietnam tidak begitu senang. Biasanya kan sebelum mengambil kebijakan, Menlu kan keliling negara-negara ASEAN dulu kan. Mungkin membicarakan soal, baru Presiden mengeluarkan satu statement atau mengambil langkah dan itu kebijakan. mekanisme begitu saya kurang paham. Itu kebiasaan dulu kan saya ikuti. Dan sekarang mungkin era teknologi canggih ini nggak perlu lagi datang, tapi mungkin by telepon atau itu dari kacamata saya itu solidaritas ASEAN itu brotherhood-nya itu ya dirancang dari Jakarta, kita yang tertua. De facto kita tertua, geografis, SDM dan sebagainya kita yang terbesar. Dan mereka juga luar juga melihat kita. Jadi kalau kita ini ada di pusat gravitasi, center of gravity kawasan masa depan dunia, tidak heran ini kekuatan luar itu melihat arti penting. Nah, dari arti penting ini sepertinya Cina sudah masuk duluan. Amerika tidak suka. Oke. Jadi dari sini ini itu joint statement itu menurut saya pengaruhnya besar. Ya. Oke, keren nih. Ini pembukaan identifikasi yang menarik. Nah, dari Prof. Hikmanto sendiri yang saya tahu soal joint statement ini dia gemetar. Ya, saya kalau baca di YouTube channel yang lain itu, lo agak gemeter, mengerikan gitu. Tapi belakangan ketika Presiden Prabowo ketemu Joe Biden di White House, beliau agak sedikit cheerful. Tapi maknanya apa saya kan tidak tahu. Tapi salah satu itu identifikasi yang disetujui. Tapi identifikasi persoalan lain secara geopolitik ini, termasuk kebijakan itu ya, itu Prof punya catatan apa? Gini, kalau kita paham ya, geopolitik sekarang ini ada dua negara yang bersaing di kawasan sini, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Ya, dan mereka masing-masing ya ibaratnya mau mencari bala lah gitu ya, mau mencari teman-teman gitu kan. Nah, selama ini kalau kita bicara soal Laut Cina Selatan, kita kan sudah mengklaim Laut Natuna Utara. Berdasarkan apa? Berdasarkan UNCLOS. Ya, sampai 200 mil Natuna Utara, Laut Natuna Utara. Nah, sementara Cina dia mengklaim didasarkan pada alasan sejarah. Nah, kalau bisa kita bicara alasan sejarah, ya mereka nggak menyebut di mana itu titik-titiknya itu. Ya mungkin jangan-jangan mereka bilang ya semua Laut Cina Selatan gitu kan. Itu Filipina tadi Pak Bob sudah menyampaikan, Vietnam, Malaysia, dan kemudian juga Brunei, mereka merasa bahwa ini sih pencamplokan terhadap kedaulatan. Sementara negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, itu tidak senang dengan pembentukan undang-undang di Cina, di mana setiap kapal yang melewati di Laut Cina Selatan harus mendaftar ke mereka.
Bahkan mereka melengkapi senjata-senjata dari Coast Guard itu ya dengan senjata-senjata berat, senjata-senjata ya boleh dibilang ya kapal perang. Ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, selama ini kita Indonesia selalu mengatakan kita tidak mengakui itu 9 garis putus. Ya. Dan karena tidak diakui 9 garis putus itu, memang ada negara-negara yang diuntungkan. Siapa? Kayak Filipina, Malaysia, kemudian Vietnam, ya mungkin juga Brunei. Nah, Amerika Serikat juga senang. Tapi masalahnya bagi Cina, dia butuh Indonesia untuk bisa mendapat pengakuan. Kenapa Indonesia sangat penting? Karena Indonesia itu seperti tadi Pak Bob katakan, kita ini boleh dibilang leader. Ya. Ya, tanpa Indonesia ASEAN itu nggak ada artinya. Ya. Ya, tapi kita juga paham juga kalau misalnya Indonesia tanpa ASEAN, kita juga bargaining position kita ke negara-negara lain juga agak lemah begitu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Indonesia itu bisa ditaklukkan berada di belakang Cina, udah beres itu. Nah, setiap kali pergantian pemerintahan di Indonesia, Cina akan coba terkait dengan 9 garis putus. Iya, karena waktu tahun 2014 misalnya, waktu itu Pak Presidennya Pak Jokowi kan, kapal-kapal nelayan Cina masuk. Wah, ramai heboh di Indonesia, ya kan? Sampai apa? Bapak Presiden datang ke Natuna, laut ya, naik kapal KRI Imam Bonjol kalau saya tidak salah, melakukan rapat terbatas di situ. Wah, di situ yang namanya Filipina hebat nih, Indonesia nih berani bener, walaupun kita itu punya ketergantungan secara ekonomi, mungkin kita punya banyak utang sama Cina. Betul. Tapi kalau sudah bicara kedaulatan ataupun hak berdaulat, mudah tidak ada kompromi. Menariknya kan beliau ngomong jadikan langsung Natuna Utara kan itu. Kan? Enggak, pada waktu itu masih belum, karena Natuna Utara itu dimunculkan oleh Pak Hafaz yang sekarang jadi Wamenlu. Ya, beliau waktu itu masih di Deputi Kedaulatan di kantor Menko Marves. Ya. Nah, jadi pada waktu itu masih belum, tapi perintah dari Presiden ketika itu adalah pokoknya Ibu Susi banjiri nelayan-nelayan kita di Laut Natuna Utara. Kemudian perintahnya kepada Pak Sudirman Said waktu itu Menteri SDM untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Itu kan luar biasa. Karena apa? Kita nggak mengakui, ya kan? Dah, di situ saya melihat Cina merasa wah gagal. 2019 ganti pemerintahan. Pada waktu itu Menhannya Pak Prabowo dan kemudian Menteri KKP-nya Pak Edi Prabowo. Itu dicoba lagi. Masuk nelayan. Bahkan Presiden sampai datang ke Batam waktu itu. Dan karena waktu itu udah siap siaga semua, TNI semua udah angkatan udara, angkatan laut gitu ya, angkatan darat udah siap gitu. Lalu Pak Jokowi bilang, mana nih Cina yang memasuki wilayah kita? Memang betul, dia tidak masuk ke kedaulatan kita. Tapi kan masalahnya di hak berdaulat. Karena waktu itu ada Coast Guard yang masuk sana. Ya boleh-boleh aja Coast Guard masuk sana. Yang nggak boleh itu kalau nelayan-nelayannya dibayang-bayangi oleh Coast Guard mengambil ikan di sana. Kan harus dapat persetujuan dari kita. Karena ini zona ekonomi eksklusif kita. Nah, pada waktu itu seperti itu. Artinya dicoba. Ya kan? Nah sekarang pergantian pemerintahan kan dicoba juga. Dicoba dengan mungkin pada waktu sebelum Presiden Prabowo dilantik, kan beliau sebagai Menhan udah muter ke sejumlah negara, termasuk juga ke Cina, gitu kan. Nah, di situ mungkin ada pembicaraan-pembicaraan, saya nggak tahu, ya kan. Atau misalnya ada tokoh-tokoh penting yang memberikan informasi ke Pak Prabowo bahwa mungkin joint development bisa nih menyelesaikan permasalahan gitu kan. Padahal joint development itu sejak zamannya Deng Xiaoping ya jadi pemimpin di Cina itu selalu diusulkan. Supaya apa? Supaya negara-negara dengan adanya joint development ini mengakui 9 garis putus yang direka-reka oleh Cina itu kita nggak tahu ada di mana. Nah, jadi waktu itu ya dibilang joint development kita butuhkan nih. Nah, akhirnya apa? Dalam joint statement, biasanya kan para kepala negara, kepala pemerintahan, kalau setelah bertemu, mereka akan membuat joint statement. Di situ ada di paragraf 9 yang mengatakan bahwa ada istilah overlapping claims dan kemudian joint development. Artinya mau dikembangkan bersama. Waduh, waktu itu saya kaget juga nih. Wah, kaget. Itu waktu itu yang saya permasalahkan. Lalu kemudian
Kenapa waktu di Amerika saya kembali tenang gitu ya? Karena apa? Dalam joint statement dengan Presiden Joe Biden, semua sekarang sudah dirubah 180 derajat. Karena apa? Tidak ada istilah overlapping claims. Karena di situ disebutkan bahwa semua negara harus menghormati dan mengklaim berdasarkan hukum internasional yang terefleksi dalam UNCLOS. Bahkan di dalam paragraf, saya lupa ya, 25 apa 26 itu disebutkan bahwa take notes ya, memberi catatan pada putusan Mahkamah Arbitrase Internasional PCA, Permanent Court of Arbitration tahun 2016. PCA itu yang mengatakan bahwa 9 garis putus atau sekarang 10 garis putusnya Cina itu tidak diakui karena tidak dikenal dalam UNCLOS. Nah, jadi saya senang lalu Bapak Presiden juga mengatakan kita mau kerja sama-sama siapapun, tapi kalau sudah bicara soal kedaulatan, mungkin maksudnya beliau juga harus daulat, maka tidak ada kompromi. Jadi udah tegas itu seperti itu. Tapi ada tapinya nih. Pemerintah Cina sudah menggunakan joint statement ini untuk dia ngomong ke negara-negara, Indonesia sekarang ada di saya. Dan tahu nggak, setelah 1 hari, 2 hari setelah joint statement itu, juru bicara Kemlu dari Cina sudah menyampaikan, kami siap kapan saja berunding dengan pemerintah Indonesia terkait dengan overlapping claims ini dan melakukan joint development. Coba kayak begitu, ya kan? Lalu Bapak Menlu bilang di waktu sudah di Indonesia, udah ada statement beliau kan, udah tenang aja. Nanti kita akan tanya sama pemerintah Cina, di mana itu koordinatnya. Aduh mati saya bilang. Nggak akan ada lah orang Cina mengklaim itu kalau bisa semua Laut Cina Selatan. Mohon maaf ya, saya harus bilang bahwa jangan-jangan Pak Menlu tidak di-brief atau tidak sadar, tidak paham apa yang beliau sampaikan soal koordinat. Sampai kapanpun nggak akan disampaikan. Karena ingat ya, Pak Menlu Ali Alatas pernah bertanya kepada mitranya, apa sih yang Anda maksud dengan 9 garis putus? Sama kira-kira mana koordinat? Sama Cina nggak pernah dijawab. Kok tiba-tiba ini kita mau buat joint development terus kemudian akan dijawab? Nggak mungkin lah menurut saya. Ini keren ini. Berarti kita mengerucut identifikasi kita kepada satu isu joint statement ini. Yang joint statement tiba-tiba joint statement punya macam-macam perspektif ya, melihatnya. Tapi itu sudah terjadi. Maka coba kita minum dulu. Minum dulu. Udah jangan menggebu-gebu kita ya. Ya karena begini, Bang Freddy. Ya, apa namanya? Biar dingin dulu kita. Biar dingin dulu. Gini, setiap kebijakan pemerintah buat itu boleh, tapi kalau bisa konsultasikan dengan birokrasi. Ingat ya, dulu waktu kita misalnya sekarang dibilang kehilangan sifat dan legitan. Sebenarnya Kemlu itu sudah menyampaikan kepada waktu itu Pak Harto, Presiden, bahwa jangan dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya. Tapi apa yang terjadi? Beliau bertemu sama Pak Mahathir 4 mata, lalu kemudian oke, kita sepakat. Nah, kejadian ini. Terus kemudian pada waktu Pak Habibie, ya kan? Kemlu, diplomat-diplomatnya termasuk Pak Ali Alatas Menlu sedang berunding di PBB di New York. Ya, berkaitan dengan bagaimana nih masa transisi dan lain sebagainya. Tiba-tiba udah langsung jajak pendapat dari Jakarta, Pak Habibie. Oh, langsung berubah. Nah, yang ketiga, ini masalah FIR kita. Undang-undang jelas mengatakan bahwa pokoknya FIR yang dikelola oleh negara lain dalam hal ini maksudnya kan Singapura. Ya, itu harus dikembalikan ke Indonesia. Ya kan, tapi FIR itu apa sih? Flight Information Region yang di Batam sama Bintan itu kan kalau pesawat mau turun itu kan pasti melewati kita Singapura. Jadi, jangan sampai udara kita yang kontrol dari negara lain. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kita sendiri yang kontrol. Ternyata apa? FIR yang dikembalikan, memang FIR dikembalikan, tapi 0 permukaan laut sampai dengan 36.000 km itu wajib diserahkan oleh Indonesia ke Singapura. Dah mati saya bilang. Ya. Jadi kalau kita terbang paling tinggi baru itu. Tapi gini, Mas Freddy, saya ini akademisi. Saya akan menyuarakan secara teori. Tapi kalau misalnya pemerintah sudah membuat kebijakan, ya sudah saya bilang saya nggak akan ganggu-ganggu. Ya kan? Mungkin ada oposisi yang merasa bahwa wah iya ini bagus nih. Saya bilang tapi saya nggak mau terusin, saya bilang. Prinsip saya sebagai seorang akademisi, saya hanya menyuarakan apa yang saya tahu secara teori, ya. Tapi kalau sudah sampai kebijakan itu diambil, ya itu udah politik. Udah politik. Jadi, saya nggak kebijakan akademisi wajib menyuarakan suara nilai-nilai yang dia pelajari kan gitu. Tapi kalau kita sudah identifikasi beberapa hal, tadi udah 3 hal yang disampaikan. Kebijakan dalam negeri ini berarti sangat mempengaruhi, Pak Robert. Mempengaruhi kebijakan luar negeri kita, geopolitik
kita. Jadi secara geografis kita, kebijakan seorang presiden itu sangat menentukan. Kalau kajian dari yang Pak Robert dan teman-teman di Lemhanas sendiri seperti apa kajian soal joint statement saja misalnya? Memang ada kajian, tetapi saya tidak ikut di situ. Saya tidak di situ, ada kegiatan-kegiatan kajian lain. Tetapi ya nguping-nguping aja, akhirnya di luar forum pribadi, di luar orang mana, di gang-gang mana ada diskusi. Jadi kalau melihat ini masih balik lagi dalam joint statement itu pengaruhnya ke depan itu besar. Oleh karena dalam joint statement itu yang disoroti orang ya pasal 9 itu ya. Paragraf 9. Ya. Paragraf 9 itu ya. Yang 7 nggak dilihat ya. Yang 7 kalimat terakhir itu nggak dilihat itu. Apa itu? Yang pasal Bahwa 7. Cina akan membantu pengembangan Kalimantan Utara. Oh, itu peluang masuknya berarti ya. Nah, ini artinya apa? Ini kawasan jantung ini, center of gravity, kawasan masa depan dunia, itu pengaruh Cina masuk ke situ. Dan pasti yang superpower ini tidak suka. Kalau begitu, jangan-jangan ini Indonesia itu masuk di dalam radar sama dengan blok Cina. Dan itu kan berpengaruh besar itu. Suka tidak suka, kita mau bilang kita punya politik luar negeri seperti apa, itu retorika yang barangkali tidak laku di luar. Oleh karena ini, jadi ini apa namanya joint statement itu perlu dilihat secara komprehensif. Jangan cuma pasal 9 aja, paragraf 9. 7 dilihat lagi itu. Kok tiba-tiba ada itu? Jadi jangan-jangan pengakuan itu, pengakuan relatif ya, pengakuan itu jangan-jangan apa namanya freelance-nya itu ya itu ada bantuan nanti, bantuan ke sana, ke Kalimantan Utara. Kan no freelance, politik no freelance. Jadi mana sih ada freelance? Dari situ itu jangan berapa tahun ya. Wah, apalagi kalau misalnya ada kayak begitu ya, lebih parah lagi nih. Yang di paragraf 9, karena orang berpikir bahwa wah mungkin kompensasinya adalah nanti Cina bisa membantu makan bergizi gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai Kalimantan gitu kan di sana juga ada ibu kota dan lain sebagainya. Pasal 9 dan pasal 7 pasti ada korelasinya kan, dia lanjutan. Kenapa itu di pasal 7? Jadi kalau joint statement itu ya ini akademisi yang spesialis di situ hukum. Kenapa itu ada di pasal 7, paragraf 7? Paragraf 9 lain. Jadi 7 ini bermakna ini. Kenapa kok itu sampai terjadi? Itu ya tidak tahu. Tapi ingat ya, CIA itu pada waktu Bapak Presiden ada di Amerika di Washington DC kan bertemu ya, CIA ketemu sama Bapak Presiden. Kalau udah CIA kan bicara soal masalah-masalah yang kaitannya dengan luar negeri. Konflik, ya kan? Maka pada waktu setelah CIA ketemu, setelah itu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Joe Biden, joint statement-nya udah berubah. Nah ini yang pasti ada sesuatu yang besar yang menjadi concern. Ini kalau hikmahanto aja sih udahlah kecil itu, ya kan. Tapi ini kan masalahnya nih, kita bicara geopolitik negara-negara. Jangankan Amerika Serikat yang mungkin jauh ya dengan Indonesia. Tapi yang saya dengar diplomat-diplomat dari Vietnam, diplomat dari Filipina, Malaysia, semua bertanya-tanya. Dan sekarang kita mungkin nggak lagi dipercaya sebagai honest peace broker. Selama ini kan kalau kita bicara soal Laut Cina Selatan, kita bilang bahwa Indonesia itu honest peace broker. Kita mencoba mendamaikan tanpa kita punya kepentingan apapun. Kita jujur sekali. Iya. Nah, bukan. Itu bagus untuk negara-negara itu. Karena apa? Oh ya, ada peace broker yang honest gitu kan. Nah, tapi sekarang mereka curiga. Indonesia, kamu udah tekan tangan sama Cina, jangan-jangan ada apa-apa nih katanya kan gitu ya. Itu saya dikasih tahu sama seorang wartawan senior. Ada namanya consensus document. Wah, itu di pasal 1-nya udah jelas bahwa pokoknya kedua negara akan melakukan kerjasama dengan mutual respect dan lain sebagainya. Tapi di Cina dengan Indonesia overlapping claims antar dua negara. Wah, gila, overlapping claims antar dua negara. Berarti bener nih, yang kalau di joint statement kan cuman
pernyataan antara dua kepala negara, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kemudian diterjemahkan ke dalam instrumen hukum, ya kan? Wah itu bahaya. Dan itu bahayanya tuh saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan belum ditandatangani oleh beliau. Tapi kalau misalnya itu ditandatangani, itu kan harus dapat persetujuan dari DPR. Ingat, kalau dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional itu disebutkan bahwa kalau bicara soal masalah perjanjian dengan negara lain yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat, itu yang namanya pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR. Karena kalau misalnya ini enggak gimana? Gitu. Nah, Pak Robert, kalau itu berbahayanya di mana? Karena gini, kita tahu Cina dan Indonesia ini bukan baru, ya kan? Memang mereka tetap berusaha terus, tapi kalau kita belajar soal jalur sutra dan tas lainnya itu Cina dan Amerika kan sudah statement tidak pernah berubah bahwa itu garis tidak mengenal itu dan itu ada jalur yang apa namanya free of navigation kan, freedom of navigation kan, jadi sampai ke Malaka sini juga kan semua. Jadi berarti kalau kita membuat statement itu dan kemudian berubah, apa jangan-jangan Indonesia ini hanya main-main saja kan, ini mau coba memainkan presiden baru, memainkan perannya di Cina ya, dibikin statement, bikin join, tapi sebenarnya itu nggak terjadi sebenarnya. Itu apa namanya, itu agak repot ya kita pelajari. Ini antara kabinet dengan parlemen dengan kepala pemerintahan ini sepertinya kaget-kaget ya. Sepertinya ini di sana kaget, di sini kaget, di sini ini. Jadi kalau begini ini, ya saya balik lagi, saya orang strategi. Ini jangan-jangan kita nggak punya grand strategi kita. Ini jangan-jangan begitu. Oleh karena objektifnya kita tahun ini ke sana ini cuma ada retorika. Tahun emas 2045, tapi bagaimana mau ke sana dengan resources apa seperti apa itu tidak jelas. Yang ada sekarang ini yang kita dengar itu sekarang itu program Astacita ya. Tetapi kalau lihat ini terjemahkan dalam bahasa strategi, sepertinya kita untuk mendesain objektif itu terukur itu sepertinya susah. Kalau objektif itu secara terukur itu susah, lalu means-nya itu kita mau ukur bagaimana ya? Nah kalau means-nya tidak jelas, tidak ada ukuran, lah pelaksana, ways-nya itu kan suka-suka dia kan? Nah, jadi kalau dari sini antar objektif yang tidak terukur, kemudian means-nya juga tidak terukur, suka-suka dong. Jadi di sana suka begini, di sini suka begini, suka-suka aja. Berarti negara coba-coba dong. Ini kita. Saya nggak bilang begitu ya. Bukan coba-coba, artinya gini, konsistensi itu tidak ada. Dan itu bagi negara-negara lain, itu mereka akan bertanya-tanya, ini Indonesia ini mau apa sih sebenarnya? Nah, disitulah maka saya katakan, selama ini soal tidak adanya pengakuan terhadap 9 garis putus itu sudah dilakukan sejak lama, ya. Bahkan sudah dicoba sama Cina untuk supaya akhirnya diakui dan lain sebagainya, itu selalu ditolak. Nah, tapi sekarang dilakukan. Tapi yang janggal itu adalah di sini iya, tapi ketika di Amerika Serikat oh enggak gitu ya. Iya. Saya selalu bilang gini ya, ini bukan salahnya presiden karena kalau di Inggris itu istilahnya the king can do no wrong, the president can do no wrong. Nah, pertanyaannya adalah siapa nih pembisik-pembisiknya? Itu yang mungkin itu yang Pak Ik minta supaya mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan, karena apa kalau misalnya tidak, kan kita nggak bisa ngubah lagi joint statement dengan Cina. Ya, tapi yang menarik, setiap presiden ini kita kan mengalami dari zaman Bung Karno, kita mungkin tidak pernah terlibat, tapi dari zaman Pak Harto ke sini, kita kan membaca dari zaman Soekarno. Setiap presiden selalu orang luar, bahkan Amerika, itu selalu, ini Indonesia maunya apa sih? Apakah kita punya strategi bahwa lebih baik kita nggak bisa dibaca? Lebih bagus daripada kita kebaca. Kita mau kemana? Kan ini strategi juga. Jangan-jangan begitu. Jadi Pak Prabowo mainkan ini nih, jangan sampai strateginya. Kan di dalam negeri, coba. Dalam negeri malah yang beralih adalah upaya mentersangkakan
orang jadi semua ramai pemerintah perhatian kita, tersangkanya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, menjadi menarik dari berbicara joint statement atau persoalan yang detail di dalam pasal-pasal itu. Ya kalau menurut saya sih harus ada konsistensi ya. Harus ada ya? Harus ada konsistensi itu. Karena ya namanya pemerintahan bisa saja dia agak berubah sedikit, gesernya ada lah ya. Seperti ambil contoh di Amerika Serikat itu kan antara Partai Republik dan Demokrat pasti beda pendekatan ya. Tetapi kan sebagai Amerika Serikat mereka punyalah identitas. Kalau Amerika Serikat itu posisinya seperti ini kan gitu. Nah, kita Indonesia juga seperti itu harusnya ya. Apalagi kalau misalnya pemerintahan Pak Prabowo sekarang adalah pemerintahan keberlanjutan dari Pak Joko Widodo. Tentu kan harusnya sama kira-kira seperti itu. Jadi jangan kemudian berubah berbeda yang membuat negara-negara lain bertanya-tanya. Dan masalahnya kalau menurut saya itu akan ada dampak juga ke kawasan. Nah, kawasan selama ini kan stabil walaupun kita tahu mereka masing-masing udah tahu nih posisinya ini begini, posisinya ini gini, posisinya ini gini. Tapi sekarang karena ada perubahan seperti itu, ini posisi juga waduh kayak menjadi rumit ya. Kalau mereka juga ambil kebijakan sendiri yang juga Indonesia sudah tanda tangan semacam suatu konvensi. Sampai contoh ya Vietnam, kita itu sama Vietnam itu baru kemarin tekenan zona ekonomi eksklusif yang berbatasan dengan Vietnam. Betul. Pada waktu kemarin sebelum tanda tangan itu alotnya minta ampun gara-gara apa? Vietnam mau bahwa garis yang di bawah landas kontinen itu harus sejajar dengan zona ekonomi eksklusif. Tapi kita bilang enggak, kita boleh dong kalau misalnya two lines. Jadi landas kontinen di titik tertentu, tapi zona ekonomi eksklusif kita menjorok ke Vietnam, gitu kan? Vietnam katanya nggak mau, tapi mereka ngelihat bahwa Indonesia ini konsisten. Yang diajak berunding itu dengan Vietnam aja, tidak dengan Cina. Kenapa? Itu batas antara Indonesia dengan Vietnam itu ada di 9 garis putusnya Cina. Itu. Masuklah di laut situ. Dan Cina udah protes. Bahkan mungkin juga adalah proksi-proksi yang mereka gunakan. Orang-orang Indonesia mengatakan itu nggak fair tuh yang dibuat sama Indonesia dengan Vietnam. Misalnya kayak begitu kan. Untuk apa menggagalkan? Tapi sekarang kan udah taken. Nah, cuman masih belum diratifikasi nih. Nah, tapi kan sekarang Vietnam bertanya-tanya. Nah, Indonesia, kok kamu kayak begitu? Tapi kalau Presiden kemudian lanjutnya tidak ratifikasi, ada konsekuensi. Ya berarti kan Vietnam udah nggak percaya lagi sama Indonesia. Bagaimana kita mau jadi leader? Kalau misalnya cara kita berpolitik ya dengan pihak luar negeri itu tidak ada konsistensi. Ya kalau misalnya sekarang hari ini bilang kayak begini, nanti ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Jadi persoalan bebas aktif itu harus konsisten ya, harus terukur gitu, harus kebaca. Jadi kita bebas aktif, tetapi disesuaikan dengan tujuan nasional. Objektifnya apa? Kan jelas, belum berubah kan. Ini masalahnya, objektifnya ini dari presiden ke presiden itu tidak jelas. Ini misalnya apa? Kalau pakai teori ya, itu kepentingan nasional itu ada hierarkinya. Nusterlein bilang begitu. Jadi yang paling atas itu the survival of the state, gitu ya. Jadi kalau kalau terjemahan ke Undang-Undang Dasar kita, konstitusi bilang negara melindungi, kan? Itu survival. Kemudian level kedua itu vital. Nah, apa itu? Mesejahterakan, mencerdaskan. Nah, kita punya konstitusi mengatakan itu masuk kategori penting. Survival itu utama. Kemudian penting. Baru yang ketiga itu pendukung. Kita ikut melaksanakan perdamaian dunia itu, kita itu masuk kategori pendukung. Kalau Nusterlein katakan itu marginal atau periferal. Nah, tetapi di kita ini sepertinya itu yang kepentingan di bawah itu ikut itu bukan kita ikut tapi lead. Kan terbalik kita. Kok kita jadi lead itu? Iya, mau menjadi leader. Kita menjadi leader. Undang-undang bilang kita ikut. Nah, kita ikut apa? Sudah jelas. Tapi dalam praktek ini ada yang kalanya Menlu kita mendahulukan ini dulu. Yang bagus kan kita jadi leader.
Jadi bukan hanya mengikut tapi jadi lead. Bukan. Jadi kalau kita bilang kepentingan nasional, yang utama itu survival of the state kan. Jadi utama survival dulu. Negara melindungi. Ya. Itu jadi itu melanggar konstitusi. Kalau kita membaca ya letter luck itu ya. Jadi konstitusi kita bilang negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu kan. Itu melindungi itu. Itu pertama. Bahaya dong itu. Kedua kesejahteraan kan. Kesejahteraan. Tapi pasal 7 kan kesejahteraan dulu kita bicara. Baru pasal 9 ternyata di luar membalikan itu. Nah sekarang ajalika kita melihat itu. Nah itu yang saya katakan. Ganti pemerintahan, political objektif itu sepertinya tidak sinkron, tidak konsisten itu dari ini ke sini. Hanya cerita aja Indonesia Mas, Indonesia Mas, Indonesia Mas. Ya. Ukuran Indonesia Mas itu apa? Itu mungkin Prabowo dalam beberapa statement kan ingin bangun persenjataan kita modern untuk hadapi perang ke depan ini kan sudah kemungkinan perang dunia ketiga yang sudah dipikirkan karena dunia geopolitik kita tidak stabil. Kalau saya pikiran perang dunia ketiga itu dari pihak itu yang kuat militer industrial kompleks itu yang rangsang-rangsang supaya beli senjata ini. Supaya kita beli senjata. Supaya beli senjata. Jadi, kan kita mesti bangun senjata. Jadi bangun itu. Nah itu ceritanya lagi. Kalau kita beli alutsista, borong alutsista itu pertanyaan pertama untuk apa? Untuk perang kah? Nah, kalau kita perang itu kita pakai strategi apa? Nah strategi ke depan itu apa? Untuk lihat ke depan aja kita tidak. Berarti tidak pakai minimum essential force lagi, sudah total force. Iya kan, nggak pakai minimum lagi kan? Itu ya ofensif apa defensif? Ya, kan pikir kita nih gimana nih kan gitu kan? Kita kan defensif. Defensif. Tapi kita berusaha untuk bangun senjata yang hebat mungkin. Jadi kalau kita mau defensif, kita beli alutsista yang nuansanya defensif, bukannya ofensif. Tapi itu urusan lain. Urusan lain. Jadi kita bicara mengenai melindungi secara bangsa itu kan banyak dia punya gradasi. Pertama perkuat itu ya, politikal itu ya. Jadi confidence buat negara-negara itu merasa Indonesia itu bukan. Kita punya blueprint nggak sih itu soal survival, soal tujuan bernegara kita ini? Saya nggak berani melanggar di situ, saya di Lemhanas. Pak Hikmanto lihatnya gimana nih? Ada blueprint kita nggak nih di Republik? Supaya presiden ke presiden itu kan baca itu survival pertama. Mungkin ada, ya. Cuman masalahnya adalah setiap presiden kan tentu prioritasnya yang akan berbeda. Dan beliau pasti akan mencoba untuk mencari terobosan-terobosan apa sih yang kita bisa lakukan. Kalau kita bicara bahwa apa sih grand design dari Indonesia ini, ya itu tadi yang ada dalam konstitusi pembukaan bahwa kita mau sejahtera rakyat kita, lalu bisa melindungi segenap tumpah darah dan lain sebagainya gitu kan, itu sudah jelas. Bagaimana memecah itu dan apa yang harus dijalankan. Nah ini kalau dulu kan banyak mengatakan kalau ada GBHN kan terbuka, kita tahu nih step-stepnya mau apa, replita ini. Nah, lalu kalau sekarang ini karena sudah nggak ada GBHN lagi, lalu pertanyaannya adalah ya sudah RPJM, tapi RPJM juga itu kalau bentuk undang-undang kan bisa diganti sama presiden berikutnya ya. Nah dengan DPR tentunya. Nah lalu gimana nih? Ya kalau saya sih bilang ya sudahlah, kita sekarang rely on the bureaucracy. Birokrasi itu punya. Kayak misalnya ya Barack Obama, saya ambil contoh. Beliau itu kan mau menutup Guantanamo Bay waktu kampanye karena itu tidak sesuai dengan ideologi Partai Demokrat, hak asasi manusia. Tapi sampai hari ini apa ditutup? Enggak. 8 tahun Presiden Obama itu berkuasa, dia nggak bisa. Kenapa? Birokrasi itu kuat, sangat kuat. Dia akan di-challenge. Kalau misalnya kita sekarang hapuskan itu, Anda kena. Selain Anda kena, itu pelaku teror mau diapain? Mau diadili. Kalau misalnya dia nggak bisa dihukum mati, misalnya begitu kan, dia kan akan berkeliaran. Bukannya tidak mungkin dia akan balas dendam. Saya lihat pidato-pidato Presiden Prabowo dalam berbagai, bukan saja dalam negeri, tapi khususnya di luar negeri, itu beliau kayak Soekarno muda, Soekarno di PBB dulu.
bagaimana hapus penjajahan di muka bumi ini, neokolonialisme, neoimperialisme ini harus dihapus. Dan beliau jelaskan secara detail Pancasila itu, 5 prinsip dasar kita itu. Dan saya kok membayangkan, tapi era itu dengan era sekarang beda ya. Dan apakah diterima pidato-pidato beliau karena beliau latar belakang militer, dan dia mengalami perjalanan presiden dari Soeharto, dia mengalami benar persoalan, sehingga dia tahu bagaimana bawa bangsa ini. Ya kalau menurut saya sih, iya bagus gitu ya. Jadi selalu mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan kebersamaan, ya untuk kita bisa menyelesaikan masalah, mengedepankan masalah penghapusan kelaparan, penghapusan korupsi. Itu di media sangat menarik. Cuman sekarang bagaimana menteri-menteri ini menerjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Ya, saya ambil contoh. Misalnya Mary Jane mau dikembalikan ke Filipina, setuju saya. Itu dari sisi kemanusiaan dan presiden tentu punya diskresi seperti itu. Tapi harusnya menteri itu bisa menerjemahkan. Karena gini, kita itu belum punya undang-undang tentang pemindahan narapidana. Kita belum punya perjanjian, belum ada perjanjian dengan Filipina terkait dengan pemindahan narapidana. Padahal di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 45 ayat 1 mensyaratkan adanya perjanjian. 45 ayat 2 mensyaratkan adanya undang-undang. Nah, itu kan harus diterjemahkan dan harus disampaikan kepada Bapak Presiden. Ini permasalahannya. Mungkin perlu waktu untuk supaya kita bisa melaksanakan secara proper. Ya, kalau misalnya segera-segera saja sih urgent boleh, tapi harus proper. Karena kenapa? Jangan sampai ada presiden-presiden ikutan. Ya kan? Sekarang kan kayak kemarin setelah Mary Jane, Australia minta, Prancis sekarang minta Bali 9, kan gitu kan? Nah, tapi kan kita aturannya mana nih? Ya, protapnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya, saya bilang ini sih sama aja mencabik-cabik kedaulatan hukum Indonesia. Waktu saya pernah bicara soal masalah ini ya. Nah, jadi hal yang seperti itu harus kita lihat. Ya, aturannya seperti apa. Nampaknya ke depan ini pasti ada evaluasi ya 100 hari pemerintahan Prabowo ini. Saya sih nggak sampai bicara kayak begitu ya. Mungkin ada, pasti publik maupun masyarakat, civil society, saya kira mereka akan mengkaji 100 tahun ini kayak apa nih. Kan langkah pertama menentukan 1000 langkah ke depan, Pak Robert. Itu apa namanya, saya tidak tahu ya kalau apa namanya ada kewajiban begitu. Itu hanya fasun politik barangkali ya, menuntut buktikan dong dalam 100 hari gitu. Tapi kalau mau lihat ini ke depan, balik lagi ke topik kita bicara ini, suka tidak suka mesti ada adjustment itu. Kita punya geopolitik mesti ada. Oleh karena sebelum jadi ini Trump sudah menyiapkan dia punya politik itu 4 poin itu untuk dunia. Nah, apa itu 4 poinnya? Ya, untuk Asia Pasifik itu ada. Jadi ya saya kira masih terlalu pagi untuk kita bicarakan itu, tetapi ada. Dan semua pihak itu bersiap. Cina juga bersiap, semua bersiap. Terutama Cina, karena masa jabatan Trump itu, Amerika itu sangat hostile dengan Cina. Kalau Joe Biden waktu G20 kemarin di Bali, masih mau ketemu sama Xi Jinping. Tapi kalau Trump kayaknya enggak. Tapi dia ketemu sama Presiden Rusia, ketemu sama ini sama Korea Utara. Korea Utara kan mereka bertemu, orang Amerika aja kaget-kaget. Kok berani dia ketemu kan? Waktu jadi masa presiden dia. Waktu masa presiden dia. Nah sekarang ini juga kayak kemarin di pembukaan gereja di Prancis itu Notre Dame itu. Itu dia bertemu Zelensky. Saya lihat perbincangan. Sekarang terkait dengan Zelensky, banyak negara Eropa tuh khawatir. Karena apa? Kedekatan Trump dengan Putin itu diterjemahkan sebagai jangan-jangan komitmen Amerika membantu Zelensky Ukraina itu tidak sama seperti Joe Biden. Banyak yang mengkhawatirkan itu. Wah, gimana nanti kita kalau misalnya terjadi seperti itu? Bahkan juga kalau misalnya Trump bilang waktu pidato kemenangan, saya tidak akan menyerang manapun gitu ya. Tapi dalam hati saya dia akan menyerang Iran. Tapi dia ngomong sama Iran, bilang gini, Iran, kamu harus pastikan bahwa tidak ada lagi serangan dari kamu, tidak ada proksi-proksi yang menyerang Israel, ya. Dan saya sebagai konsesi akan upayakan
Palestina itu merdeka. Sekarang Houthi serang terus itu. Kenapa? Di Houthi. Iya, Houthi. Nah, dia pakai proxy itu jangan-jangan. Tapi kan pasti Iran kan nggak mau karena Palestina merdeka bagi Iran itu adalah tanpa adanya Israel. Kan bukan two state solution. Nah, artinya apa? Itu sama aja. Trump bilang, ya saya akan hajar kamu, saya akan serang kamu. Maka orang sekarang khawatir bahwa di Gaza itu, ya, itu akan meluas perang itu bereskalasi. Tidak hanya sekarang antara proksinya Iran dengan Israel, tapi sudah dengan Iran. Bahkan Amerika Serikat akan masuk di situ. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Ya, Amerika, Presiden Biden itu punya moto, make American great again. Iya. Jokowi juga, Prabowo juga mau. Iya. Kelihatannya beliau ingin make Indonesia great again. Tapi yang dilihat sekarang oleh publik itu masih berada di kebijakan, melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang banyak kritikan juga. Nah itu gimana itu melihat kebijakan agar Indonesia great again ini supaya kompatibel dengan Amerika punya bahwa memang negara besar itu harus jadi leader gitu ya. Sebenarnya make Indonesia great, nggak again, karena kita belum pernah jadi great kan gitu. Kalau Amerika pernah soalnya. Sekarang dia masih great dulu. Kita belum pernah jadi besar. Oh, iya. Saya salah berarti. Saya tambah again dua-duanya. Pak Pop gimana? Jadi make Indonesian great aja dulu. Again-nya nanti. Ya, itu apa namanya? Ya saya bilang retorika. Retorika yang kita mabuk di situ. Oleh karena kita menggambarkan kita great seperti apa itu tidak gampang. Mungkin grade-nya kita punya sumber daya yang hebat, kita berada di atas garis khatulistiwa, kita berada di macam-macam sumber daya kita yang dunia butuh. Jadi kita grade-nya di sana. Ya kalau misalnya seperti itu, harusnya kita bilang sama Cina, nggak ada ya 9 garis putus. Tapi kalau misalnya kamu bantu. Maksud gitu ya? Iya dong. Jadi kasih duit aja, maksudnya bantu investasi seperti biasa ya. Kayak misalnya soal nikel gitu ya, kita bilang, Anda mau Eropa, kamu kehausan nikel sekarang, udah boleh. Tapi kamu bangun smelter kamu di Indonesia. Tapi kan kita jangan mau, misalnya kita bilang Uni Eropa, ayo kamu masuk ke Indonesia, tapi sementara yang masuk itu adalah perusahaan-perusahaan dari Cina, dan dia bisa menentukan harga. Ya, seandainya kalau misalnya kita jual ke luar, itu kita akan jauh lebih untung secara komersial ya. Yeah. Lebih untung kalau kita jual keluar. Karena apa? Kalau misalnya kita jual di perusahaan-perusahaan dalam negeri itu di belakangnya Cina, itu mereka sudah menetapkan harga. Nah, maksud saya kalau kita mau bilang kita great gitu ya, kita harus tahu bahwa kita ini punya potensi kaya itu. Nah, bagaimana sekarang memainkan ini? Artinya punya potensi harus diikuti dengan kebijakan ya, kebijakan negara. Kita buat misalnya Uni Eropa dengan Cina harus bersaing untuk mendapatkan nikel kita, tapi dengan catatan kita harus mendapat keuntungan yang besar. Tapi jangan sampai perangnya Uni Eropa dengan Cina terkait dengan nikel, tapi medan perangnya di Indonesia. Apa bedanya kita sama Ukraina? Itu terjadi. Jadi nikel sekarang udah laku kan, numpuk sekarang. Ya, jadi kita bicara fakta ya. Ini yang namanya APBN itu ada dua kan faktor bom waktu di situ. Yang menentukan itu APBN itu sehat apa tidak, kurs dan harga minyak. Yang pegang 2 poin ini siapa? Siapa yang pegang ini? Ya, 2 poin mereka. Nah, kalau kita pegang ini, kenal ini, kita mesti baik-baik dengan yang orang ini, bukan kita musuhi, gitu. Jadi dari sini ini kita lihat siapa nanti Januari ini dia akan pegang keras ini. Indonesia, lu ngeyel, masih dengan sana terus. Sekarang dolar hitung aja. BI mulai mau bagaimana ini. Dan ada satu hal yang barangkali kita mesti paham ya, bahwa ini Indonesia di luar sana itu bukan dalam kalimat, dalam angka digital. Potensi ini, termasuk potensi konflik dari sini itu dalam angka, bukan dalam kalimat. Jadi kalau mau bilang peta konflik di Indonesia, konflik apa? Budaya, ekonomi ini, konflik partai ini.
itu terpetakan dengan baik di sana, di negara sana. Saya lihat presiden-presiden kayak Bung Karno, walaupun keras, tapi Pak Harto, mereka itu kayak Gus Dur termasuk juga Bu Mega. Mereka tuh bicara di luar tuh ada fokus yang mereka tuju itu jelas gitu loh. Dan tidak apa namanya menunjukkan Indonesia itu punya kekuatan. Nah ini sekarang ini jangan sampai politik kita itu karena kita susah kebaca dan itu kita pertahankan supaya orang datang ke kita untuk baru bernegosiasi. Gini, Apa kalau kita- saya ya, kan Presiden Prabowo selalu mengatakan, bahkan di sambutan beliau pada waktu pelantikan, bahwa kita harus kembangkan good neighbor policy, kebijakan yang ya kita sebagai tetangga yang baik. Setuju saya. Tapi dengan catatan, tetangga yang baik itu kalau tidak ada hak berdaulat atau kepentingan kita yang terganggu. Karena kalau ada yang terganggu ya kita harus berhadapan-hadapan kan gitu. Iya, iya. Nggak boleh kita good neighbor policy tapi selalu tanda kutip ya apa namanya selalu mengalah lah gitu ya ke negara-negara. Nanti kan wibawa kita sebagai negara kan nggak ada gitu kan. Bukan itu maksudnya kan sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga dalam mengembangkan politik bebas luar negeri yang politik luar negeri yang bebas aktif. Itu juga kita harus hati-hati karena apa? Kemarin ini kan kita aplikasi untuk jadi anggota OECD, ya. Dan sekarang kita juga mau masuk ke BRICS. Nah, sekarang Amerika Serikat bilang apa? Trump ya, dia bilang gini, pokoknya kalau ada masuk ke BRICS dan kemudian mau ada currency yang tidak menggunakan dolar, awas saja saya. Keistimewaan yang selama ini dapat dari Amerika Serikat saya stop sekarang. Nah itu kan kita harus menganalisa seberapa jauh ini nanti dampaknya ke Indonesia. Jadi kita harus lihat semuanya gitu ya, bukan melihat dari segi untung ruginya masuk BRICS itu apa, tapi konstelasi geopolitik itu kita harus lihat. Era terbuka sekarang ini global international networking, digitalisasi, disruption teknologi, kan cepat sekali. Jarum yang jatuh di Indonesia aja bisa kedengaran di Amerika, di Eropa, di Cina, dan sebagainya. Apalagi statement terbuka. Dulu kita mau telekonferensi saja kan kita harus hati-hati sekarang. Karena bisa kesadap dan sebagainya. Itu semua udah nggak ada lagi, udah borderless, ya kan? Nah, apa yang tersembunyi di kita ini kalau kita ngomong semua itu, kita tidak bisa lagi bilang, oh maksud saya bukan begitu. Ya, betul. Iya kan? Betul. Maksud saya begini. Nggak ada lagi cerita itu, tidak ada excuse, tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang itu, menurut saya ini, ya di antara mereka-mereka yang sedang di panggung itu, kalau ngomong sepertinya di sana tidak tahu. Jadi Iya, di bawah mejanya tidak tahu. Itu dulu, waktu kasus Marsina, itu yang di sana merasa Anda tahu. Kami tahu ada foto Marsina di mejanya presiden. Jadi itu ada di situ. Jadi tahun itu ya. Kalau itu orang kecil loh, Itu. bisa di meja Iya, presiden. ada di meja presiden itu, kita dapat itu. Jadi, nah sekarang ini banyak mereka di atas panggung sana, nggak tahu. Jadi lupa atau tidak tahu atau tidak mau tahu, itu pembicaraan statement itu ada rekam digital itu. Iya, zaman sekarang sosial media ya. Ini Kan saya lihat kayak contoh, kita kemarin putusan soal 300 triliun kasus itu mining itu, yang nikel, yang MUIS itu dia dapat hukumannya 6, sekian tahun, denda 1 miliar kayak gitu. Lalu di Cina ditunjukkan Hukuman mati. hukuman korupsi 6,5 triliun rupiah, hukuman mati. Kan kita ini belajar ke Cina, ke Korea, studi banding para politisi kita semua hampir kan belajar ke sana soal hukuman mati ini. Tapi waktu zamannya Pak Jokowi, awal-awalnya hukuman mati, yang lolos yang siapa itu yang kemarin dilepas kembali ke Filipina. Mary Jane itu yang lolos, itu orang hebat tuh. Tapi ini maksudnya apa nih? Ini kan ini berdampak juga kan, semua keputusan penegakan hukum kita juga
eh, Itu mempengaruhi nggak? Secara geopolitik, kebijakan geopolitik kita ada kaitannya itu? susah untuk dibahas secara akademik ya. Hmm. Jadi ada pengalaman ke Jepang. Ini mereka lagi marah kepada ini seseorang di Indonesia, marah luar biasa itu. Dan mereka bilang waktu itu ya Duta Besar di sana, di Tokyo ini, kami tidak akan ke Indonesia. Tidak, saya katakan, sooner or later ya akan datang ke Jakarta. Tidak mungkin, kami ke Mekong. Saya bilang tidak mungkin, dia akan ke Jakarta. Jakarta terlalu kuat magnetnya untuk Jepang, tidak bisa ditinggalin. Terus bagaimana marah, di sana masih banyak proyek yang you bisa kerjakan itu. Terus dia bilang apa? Oke, Admiral, give me a name that we can trust. Sampai di situ, saya tutup rapat plester. Dia minta give me a name that we can Berarti trust. begitu hebatnya cari orang yang dipercaya di Indonesia. Dia minta begitu. Oke, Admiral, give me a name that we can trust. Jadi Indonesia Great itu dari orang siapa yang bisa dipercaya di Indonesia dari berbagai aspek ini. Jadi Begitu, Pak. kalau sekarang ini di forum ini, kalau mau bilang kita cari leader barangkali banyak ya, barangkali banyak. Tapi untuk jadi panutan, Iya. berat. Trusted leaders. Ini di sini kita mungkin penguasa banyak. Saya pernah tulis buku di 2004 itu. Kita lagi paceklik, bukan krisis lagi, paceklik kepemimpinan dari semua aspek. Kalau dalam bahasa geopolitik kita cari negarawan di Republik ini, ada nama negarawan di Republik ini. Susah mencari nama itu. Siapa negarawan? Dia yang mementingkan negaranya ketimbang dirinya sendiri. Itu negarawan. Nah sekarang kita cari di Indonesia negarawan. Ini kan menyangkut trust ya, menyangkut trust dunia kepada Indonesia. Dan kita mau pidato sehebat apapun Presiden Prabowo sampai demam itu, yang dibilang di waktu setelah pertemuan di D8 negara-negara Islam itu kan ada senggolan kursi dari Erdogan ketika beliau pidato keluar. Itu menjadi viral, pembicaraan publik di mana-mana. Dan bahkan mau ketemu Mahathir Muhammad saja, itu katanya beliau demam. Itu Mahathir yang, Anwar Ibrahim, Perdana Menterinya Malaysia. Dan tapi dibantah juga Pak oleh Mayor Dedi. Mas Freddy harus hati-hati. Ini gimana nih? Jadi beliau tuh nggak mau ketemu karena apa, gitu kan? Enggak lah, kalau misalnya yang soal Erdogan, saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet ya, bahwa pada saat itu memang Pak Erdogan punya kepentingan. Karena saya lihat waktu Pak Erdogan keluar itu, ketika beliau masih, Bapak Presiden masih bicara ya hal-hal yang umum lah, belum sampai ke substansi. Yang kedua juga kan Bapak Presiden belum nggak bicara soal Suriah jatuh, terus kemudian ini ada perang antar kelompok gitu ya, yang didukung oleh negara, ada di situ mungkin Iran, akan di situ ada Suriah, lalu kemudian ya nggak, kita nih harus bersatu, kalau nggak bersatu kita gimana nih kan? Memang ada fakta seperti itu, tapi kan Bapak Presiden nggak ngomong soal itu, tapi Bapak Presiden menghimbau agar kita ayo bersatu, gitu kan? Jadi belum sampai cerita-cerita seperti itu. Dan saya lihat juga kalaupun yang berdiri itu kan cuma Erdogan saja, tapi itu juga yang kita dengar dari Pak Sekretaris Kabinet sebenarnya sudah izin dulu ke Pak Prabowo karena harusnya ada pertemuan lain. Ada pertemuan lain. Harusnya kan Pak Prabowo dulu yang bicara. Ya. Kalau lihat dari abjad gitu ya, I itu baru kemudian Turki kan baru berikutnya gitu ya. T kan. T. Nah, tapi sudah ada kayak begitu. Jadi kalau dalam konteks seperti itu berdirinya itu bukan dalam konteks walk out, tapi memang di Indonesia dimunculkan seolah-olah ada persepsi bahwa ini adalah walkout yang kemudian menurunkan wibawa dari Bapak Presiden. Prof. Hikmanto dan Pak Robert, diplomasi kita ini kan kalau saya pelajari, saya banyak berhubungan dengan para diplomat asing dalam dan luar negeri ini. Dari dulu itu yang seninya itu mereka jawab yes, belum tentu iya, belum jawab tidak, belum tentu. Diplomat itu ya kayak gitu diplomat. ya. Pakai baju mereka apa dan angkat tangan kiri dan tangan kanan semua punya arti gitu loh. Wajar dong kalau rakyat melihat
ke Erdogan, kenapa dia mesti keluar senggol kursinya Pak Prabowo? Kenapa dia nggak lewat yang sebelah sana Tapi aja? ingat, Dubes Turki di Indonesia udah juga bilang bahwa nggak Pasti. seperti itu. Pak Erdogan keluar dalam konteks ada keperluan, bukan tidak menghormati Pak Prabowo. Tapi secara baca kacamata seorang diplomat, dulu ingat nggak perang dunia itu? Bagaimana Inggris perang dengan apa? Jerman apa? Amerika apa? Itu sendok garpu di kiri dan kanan itu juga dibaca secara ada pesan intelijen di sana, Pak Robert. Gimana? Bagaimana supaya berseni diplomasi kita? Jangan suruh diplomat kita tuh urus marketing gitu loh. Saya lihat 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kita kayak ngurus marketing, jualan, investasi juga nggak signifikan amat. Gimana ini? Cari investor terus. Tapi nggak dapat juga. Bayangkan Pak Prabowo, Pak Jokowi bilang, ada ribuan ini. Sudah siap masuk ke IKN. Kan orang ketawain ini. Ini gimana nih Pak? Jadi Ya bahasa itu. diplomasi kita ini Ya supaya itu apa namanya? yang bebas aktif ini. Dulu tahun berapa itu, berapa dekade ini Panglima Pasifik US Pakom Panglima Pasifik itu bertamu ke Indonesia dan bicara dengan presiden kita, Mr. Presiden. Presiden siapa nih? Saya nggak sebut, tapi dia datang ke sini dan dia katakan, we don't need words, we need deeds. We need deals. not words. Deeds, perbuatan. Oh, Cuma itu dia Tindakan. bertamu dan bilang. ini need action ya. Ya. Jadi bukan Kata-kata. Word. Artinya apa? Kita retorika. Jadi kalau ya saya apa namanya ini juga ya apa namanya ya tidak nyaman juga beberapa kali mimpin ini menjadi moderator pertemuan antara Indonesia luar, pakar-pakar dalam, pakar-pakar luar, moderator itu. Kalau apa namanya, kalau pakar kita diskusi itu butuh berapa waktu ini? Oh, 30 minutes. Sorry, 30 minutes. Amerika berapa menit? 10 minutes. Rupanya kita ke cerita data. Kalau mereka cerita itu analisis. analisis. Itu. Dan kalau mereka cerita itu Minum dong. kalau mereka cerita itu, kami ingin itu. Kami ingin itu. Saya punya ini. Kita cerita. Kita mau menuju tahun emas. Kita ingin apa namanya pendapatan begini. Kita ingin begini apa namanya. Jadi ya kemarin ya Jakarta Geopolitik Forum, Australia datang, jelas. India datang, jelas. Kami mau ini. Indonesia apa? Kami siap bekerja sama. Kami siap apa namanya menerima tamu. Kami siap ini. Bukan apa maunya kita. Itu kan apa namanya forum kan. Jadi adu kepentingan kan. Saya mau begini itu kan gunanya kan. Bukan kami siap menerima datang. Tapi bisa saja kan nggak boleh itu kan rahasia. Kalau kita tahu katanya kalau kita tujuan mau bikin Indonesia emas tuh, kan banyak negara tersaing bisa menjadi ancaman. Bisa saja kan. Jadi apa namanya? menuju Indonesia emas tapi kita mau bangun ini yang ada negara yang tersaingi. Mungkin Iya, jadi apa mau namanya, investasi. tidak apa-apa. Saya ingin rakyat saya sejahtera. Semua negara kan begitu kan. Iya. Saya kepingin income per kapita ini rakyat saya begini. Kenapa? Di sini masih miskin, di sini begini. Itu normal. Kalau apa namanya pengalaman dia ya di PBB ya. Kalau Duta Besar Israel ngomong minta ampun. Rakusnya bukan main nih bangsa ini dia. Tapi dia mewakili bangsa dia ngomong. Nah kita juga mesti mewakili. Saya mau begini. Dan harus dipertahankan. Iya. Bukan kita menggurui orang ya. Jadi memperkenalkan value tidak. Jadi ya saya tidak sebut negara di mana itu, tetapi Singapura katakan jangan contoh sana.
Ini itu harus tahu diri. Kita negara besar pada negara kecil. Jangan negara kecil merasa negara besar. Ingat nggak waktu pidato Mahathir di G15 di tahun 99 di Montego Bay? Kan kita ikut tuh G15. Itu pidato waktu itu Pak Habibie ya jadi presiden. Dia bilang gini, there is no tiger anymore in Asia, ASEAN ya. There are people only looting. Walaupun nggak sebut Indonesia, saya siarkan itu waktu saya di sana sendiri kan, wartawan saya sendiri di Montego Bay. Dan saya lihat Mahathir punya kata-kata bahwa kita mau jadi tiger, jadi macan Asia, ya kan? Hilang karena reformasi itu. Rakyat tinggal jadi peminta-minta, jadi pencuri dan sebagainya. Bayangkan itu pada tahun 99. Nah sekarang kita sudah sekian tahun, sudah reformasi 25 tahun setelah itu. Kita mau kayak apa supaya mereka lihat ini kita nih tetap jadi macan Asia. Gimana tuh Pak Robert? Itu konsistensi. Tadi udah bilang konsistensi. Kita mau begini, dari presiden satu ke presiden konsistensi ada. Di mana kita harus lihat konsistensinya? Karena ini pidatonya kan bisa macam-macam, tapi dulu konstitusi ada GBHN, kita sekarang tidak GBHN. Mau balik lagi GBHN apa tidak? Jadi konsistensi yang pertama lihat dari Undang-Undang Dasar. Kalau saya lihat dari situ aja. Nanti ganti ini, masuk ini. Dulu MPR, sekarang DPR. DPR dulu begini, sekarang DPR begitu. Jadi tidak ada konsistensi. Jadi ada buku ya, ASEAN Drama, Gunnar Myrdal. Ya, Gunnar Myrdal. Kan tidak populer itu buku itu kan? Iya, iya. Tapi buku itu spesifik sebut India dan Indonesia. Iya. India ternyata ada perubahan, Indonesia ya. Jangan sampai Indonesia itu dianggap sebagai negara eksperimen. Artinya setiap pemerintahan mungkin punya ide baru dan lain sebagainya, lalu bereksperimen. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa seharusnya yang kita lakukan adalah membangun bata, ya, sehingga menjadi bangunan. Yeah. Bukan seperti kayak jam pendulum gitu ya. Berpindah dari kiri nanti ke pindah kanan. lagi kanan, nanti tanpa disadari sebenarnya pindah ke Pindah kiri lagi, lagi. pindah ke kanan gitu ya, kan. ambil buka file yang dulu lagi, bolak-balik file. Iya, cuman kelihatannya untuk orang Indonesia, oh ini baru ya, lupa bahwa ini sebenarnya udah pernah dilakukan. Ya karena Indonesia ini dibikin tidak kayak semacam tanda kutip, dibikin nggak usah cerdas lah. Akademisi aja nggak didengar sekarang. Kelihatannya banyak teriak-teriak, tapi gimana, Pak Iman? Ya saya nggak tahu ya, tapi mungkin itu yang jadi tantangan bagi negara yang dianggap sebagai mau masuk ke tanda kutip negara maju, ya kan? Bagaimana membuat negara ini tidak bisa tanda kutip maju, ya. Jadi istilahnya mungkin dalam bahasa ekonomi itu middle income trap gitu kan. Kita selalu akan ada di situ. Tapi ingat ya, kayak Cina itu saya luar biasa, maju. Ya kan? Pada waktu mereka memang dipimpin oleh komunis gitu ya, lalu kemudian sekarang bisa menjadi seperti ini, walaupun ideologi mereka tetap partai satu gitu ya, tapi ekonomi udah liberal kan begitu kan, dan mereka itu pemimpinnya benar-benar memikirkan bagaimana survival dari 1,4 miliar penduduk. 1,4 miliar nih ya, angkatan kerjanya berapa? 780 juta. Coba bayangkan ya. Nah itu Cina itu suka atau tidak suka ya, saya kalau melihat bahwa dia punya strategi sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga dia bisa survive. Misalnya apa sih yang diekspor sama Cina? Barang-barang kelontong kadang-kadang, sikat gigi apa, made in China semua kan. Tapi sampai teknologi sekarang EV, electric vehicle. Iya kan, semua. Sementara negara-negara lain pada nggak mau ngembangkan, Cina berani. Tapi dia lihat pangsa pasarnya dia lihat nih. Pasar dia dulu, baru nanti lari ke Indonesia, ke Indonesia. Tapi itu kan mereka lakukan itu secara sistematis. Kalau sekarang military power mereka kuat, itu dalam rangka menjaga kepentingan ekonomi. Tapi kalau Amerika kan, kalau menurut saya ya, dia militer yang penting. Jadi yang tadi Pak Bob katakan, bahwa Amerika itu yang penting industri pertahanannya hidup. Kenapa? Kalau nggak ada industri pertahanan, ekonomi mereka udah kalah sama Cina. Jadi kita sekarang, Pak Prabowo waktu pidato di Golkar kan melihat statement dia itu sangat jelas bahwa
ini pemilu kita ini kan mahal. Sehingga kayaknya perlu itu kepala daerah ini pemilu di DPRD saja lah, ya kan. Lalu semua tepuk tangan gitu. Nah, itu semua partai di situ. Nah, saya coba mengaitkan dengan geopolitik ini. Cina itu kan satu partai doang. Di dalamnya liberal, tapi dunia mengenal dia negara komunis. Benar kan? Belum dihapus ya. Di PBB kan Cina itu negara komunis. Tapi di dalamnya liberal. Kan menarik ini dia bikin kebijakan. Tapi di dalam satu partai, di mana-mana tiap suatu lembaga apapun di situ ada sekretaris partainya ada di situ. Partai Cina. Ideologi masih komunis. Satu, komunis. Nah, kita lihat cara berkembangnya. Nah, jangan sampai, jangan-jangan kan Putin juga bertahan negaranya maju karena Putin makin lama gitu. Hanya dengan bagaimana dorong satu partai. Nah, kalau Cina satu partai, jangan-jangan Indonesia mau mengarah ke satu partai juga nih. Karena nah itu yang saya katakan tadi kayak pendulum kan. Pendulum. Dulu kayak begini, nanti bilang ini ya. Dulu kan zaman Pak Harto, Golkar. Sebelumnya banyak partai, terus jadi 3, difusikan kan gitu. Tapi Golkar yang berkuasa. Iya. Itu. Nah terus kemudian sekarang udah demokratisasi. Sekarang bilang, wah kayaknya nggak cocok, udah jadi balik lagi. Jadi kan kayak jam gitu kan, kayak pendulum. Sebenarnya harusnya dikaji. Kalau menurut saya harusnya dikaji. Misalnya sekarang ini kan di mana? Di daerah, kabupaten, kota ada demokrasi, provinsi ada demokrasi. Nah, cuman masalahnya nih siapa sih yang punya kendali nih sebenarnya? Kalau menurut saya yang paling punya rakyat dan lain sebagainya sebenarnya bukan provinsi, tapi kabupaten, kota. Kayak saya nih sebagai rektor, yang punya ilmu, yang punya dosen, punya mahasiswa itu fakultas, bukan saya rektor. Nah, cuman kan kita tugasnya apa nih sebagai rektor? Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya rektor, gubernur itu wakil dari pemerintah pusat. Nah, sekarang wajar dong kalau misalnya pemerintah pusat misalnya ya, wakilnya itu misalnya ditunjuk gitu ya. Tapi di kabupaten kota itu harus lewat pemilu. Tapi harus dikaji dulu nih, bener nggak bisa kayak begini. Jangan kemudian dieksperimen-eksperimen. Atau sebaliknya kayak di Jakarta. Jakarta kan gubernurnya memang dipilih gitu kan oleh rakyat, tapi wali kotanya itu ditunjuk sama gubernur kan gitu. Jadi memang saya pernah bicara ini, kan ini menunjukkan demokrasi. Kalau kita tegakkan demokrasi, kan berarti negara dia didukung oleh negara demokrasi seluruh dunia kan begitu. Maka itu ada kepercayaan dunia, oh aman nih kalau gua ini berinvestasi di sini, artinya menimbulkan kepercayaan publik dunia. Nah, kalau kita berubah begini, kayak swinging begini, kan susah dipercaya nih. Wah, ini investasi gue nih aman nggak nih? Tapi kalau untuk investor sekarang, banyak investor bilang gini, di Indonesia nggak bisa dipegang nih. Kalau dulu bisa dipegang nih pemerintah pusat, karena daerahnya pasti ikut semua. Tapi, sekarang dipegang di sini, wah nanti. Tapi China itu dia pegang masuk APBN. Bahkan dia masuk di kayak WUS itu, kan itu yang diproseskan masuk APBN. Nah, kalau semua masuk utang, itu bukan utang swasta, tapi APBN. Berarti negara kan dia aman selama Indonesia masih survive, dia bayar utangnya kan. Kan begitu Pak Robert ya. Kajiannya gimana tuh? Ya, kalau di mata saya, dalam kajian, ini pilar NKRI ini bukan di provinsi, di kabupaten. Jadi pertempuran itu ada di kabupaten. Tapi yang hirup pikuk bukan di kabupaten. Jadi kalau bilang di pusat itu, kepala-kepala partai itu, pimpinan partai itu boleh bertengkar, tapi sore mereka bareng-bareng di kafe ya. Di daerah tidak bunuh-bunuhan itu. Jadi tidak gampang, ini merah, ini. Ya di kampung ini kalau bupatinya merah, sekolah-sekolah cat merah. Merah semua. Bupati kuning, cat kuning ini. Untung nggak ada yang gado-gado ya. Warna-warni. Ya, jadi kalau begitu ini perhatian kita terhadap kabupaten itu mesti tepat. Jadi kalau cerita bahwa seluruh bupati itu akan dikesanakan itu, ya grand strateginya bukan kita yang kendalikan, luar yang kendalikan. Dan mereka bupati ini mungkin kenapa orang tuh pengen jadi bupati? Karena dia punya diskresi kebijakan itu melewati batas negara ya. Jadi, dia bisa berhubungan dengan Cina, bisa Amerika, bisa ya? Iya. Nah, jadi pikiran saya, ini otonomi daerah ini barangkali perlu dilihat dengan
Oleh Sebenarnya karena- harusnya menurut undang-undang itu nggak boleh dia berhubungan langsung Iya, itu ke mesti lewat Dewan Keuangan kan? bukan harus ke pemerintah pusat. Iya. Ya, karena berhubungan dengan negara lain itu pasti pemerintah pusat, bukan di level bupati. Nah, Ntar dulu, cuman itu utang masuk negara apa utang daerah? nah itu kan biasanya kalau Kalau misalnya dari negara nanti di channeling ke daerah gitu kan. Hmm. Nah, tapi tercatatnya sebagai utangnya negara. Utang negara. Channelingnya terus nanti dari pusat ke daerah. Nah, cuman yang sering kali terjadi adalah ketika bupati atau misalnya wali kota itu dia merasa bahwa saya punya kewenangan yang bisa lebih luas lah jadi gitu raja ya. kecil. Jadi kadang-kadang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Itu yang sebenarnya investor bilang, wah ini nggak favorable untuk kita nih kalau kayak begini. Karena apa? Sekarang investor itu dia nggak perhatikan undang-undang, PP dan sebagainya. Yang mereka perhatikan tuh apa? Peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh bupati sama wali kota. Karena sekali mereka rubah kayak begitu, wah investasi mereka kan langsung yang berhadapan langsung itu adalah mereka. Nah, dulu memang yang saya dengar ya, pada waktu kita bicara otonomi daerah itu mau di level mana? Apakah di level provinsi atau di kabupaten kota? Nah, waktu itu diputuskan udah kabupaten kota. Kenapa? Karena kalau provinsi, khawatirnya provinsi jadi kuat, lalu ingin memisahkan diri, misalnya kayak begitu kan. Sehingga apa? Harus di kabupaten kota. Tapi kabupaten kota sekarang sampai berapa? 500-an kan? Iya, mas 13 ya. Ya sekitar situ. Nah, mereka kan dari itu pantas mereka ingin studi banding kabupaten A mau studi banding ke Cina, studi banding ke Eropa, Amerika. Nah, ini sekarang kalau bicara geopolitiknya, negara-negara yang mau punya pengaruh ke Indonesia, dia nggak akan lihat dari titik sentralnya siapa begitu ya. Tapi yang di bupati wali kota ini, Dipegang dulu. nah, dipegang dulu. Itu yang paling penting. Kalau yang di sininya nih kan dipegang di sini belum tentu ke bawah. Saya khawatir China, kan dia lebih dekat dengan kita ya. Orang di sini kan kebanyakan China juga, ya. Orang banyak Tionghoa di Indonesia ini yang punya linknya ke China daratan. Nah, saya kira kita juga ada rasa orang Indonesia di Amerika, rasa nasionalisme Indonesia itu tetap hidup ya, sama juga dengan mereka. Nah, saya kira ini juga mereka tahu membaca, ini karena saya pernah dengar juga, ini mereka ngomong kita ini bisa diatur sama mereka gitu. Tapi nggak juga lah, kalau saya ngelihat teman-teman keturunan Cina di sini juga kadang-kadang suka sebel juga sama yang dari Cina. Kadang-kadang hanya supaya kelihatan perdebatan gitu. Pak Albert gimana? Pak Robert gimana? Saya suka cerita ini. Amerika di dalam exercise dia punya geopolitik, dia punya sekarang 7 kekuatan itu, militer, intelijen, diplomatik, finance juga. Cina juga ikut. Cina tidak sebanyak Amerika, tetapi salah satu kekuatan Cina itu adalah psikokultural. Psikokultural. Itu dia faktor itu. Dan cuma Cina yang punya itu di muka bumi ini. Dan itu punya kekuatan magnet yang luar biasa itu. Jadi kalau mau bilang, ya ini cerita-cerita itu kelebihan Cina dari Amerika Cina, ya? Dari bangsa di dunia. Ini. Jadi di mana tidak ada elemen itu, tidak di mana? Di seluruh dunia ada. Yeah. Nah, artinya untuk supaya dapat punya ini ya, grip gitu ke negara-negara ini kan. Karena kalau dulu kan sana juga keturunan dari Cina itu kalau jadi warga negara Indonesia, mereka dikasih juga warga negara Cina. Maka ada tahun 51 itu di warga negara oleh pemerintah PP 10 diminta pilih yang mana. Jadi saya teringat juga nih cerita kayak begini. Karena apa? Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia Kedua melawan Jepang itu orang-orang Jepang nggak boleh jadi tentaranya Amerika Serikat. Mereka ditaruh di satu kamp gitu ya. Jepang. Sekarang yang bocor-bocor itu rahasia di mana? Ini rahasia NASA, rahasia Silicon Valley itu dari mana itu? Dari ini, kekuatan itu. Dari itu. Psikokultural itu. Cuma Cina punya itu. Nah, dia bisa memperdamaikan Hamas dan Fatah. Dia ingin masuk itu. Untuk Hamasnya dibunuh. Nah, itu mau kosong itu.
Kan Pak JK ada di situ untuk ikut memperdamaikan. Enggak. Jadi kalau cerita ini di sana itu kita di dalam negeri ini dapat informasi yang tidak jernih. Oh gitu ya. Struktur di sana sudah habis. Hmm. 16 orang yang hierarki itu sudah habis. Hamas juga kan, Ismail kan itu Udah, juga habis. Calon penggantinya juga habis. Ya, Sinwar. Jadi pelan-pelan ini semua termasuk yang merencanakan 7 Oktober itu semua udah mati. Ya, termasuk Presiden Iran kan yang endorse itu kan. Nah, masuk psiko apa namanya? Ini kultural. Ini apa namanya? Israel punya itu. Iya. Israel punya itu. Dia masih kultural dia punya juga ya. Punya. Tetapi tidak menjangkau seluruh dunia kan. Iya. Cuma Israel punya. Tapi Amerika yang menentukan kan, makanya Israel pokoknya pasti dilindungi kan gitu, karena keturunan Yahudi warga negara Amerika. Jadi Trump kan pindahin itu ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem kan. Jadi kalau Amerika mereka yang ngatur. Dunia juga mereka yang ngatur kan. Australia siapa, kemudian di Inggris apa, Eropa mana, apa namanya, yang keluarga itu yang ngatur. Tapi saya nggak cerita itu. Saya mau cerita yang psikokultural itu. Ya, psikokultural. Kalau tidak salah, Cina pernah keluarkan undang-undang. Ini yang di luar negeri itu, diaspora atau apa itu, diakui sebagai warga negara. Iya. Ya, yang dulu itu. Iya. Makanya pemerintah waktu itu menentukan. Makanya ada SKBR itu yang dibilang diskriminatif ya. Surat keterangan itu ada itu. Nah, memang ada banyak yang mereka yang diaspora itu, turunan keberapa itu sudah bilang, kita nggak kenal kok ini. Sudah ganti agama juga, ini tidak kenal. Tapi persentasenya itu tidak banyak. Iya. Tidak banyak. Berarti naga-naga yang dibilang naga-naga, oligarki yang dikuasai, ya, let's say yang dibilang 9 naga itu mereka tidak mungkin tidak ada koneksi dengan pemerintahan Cina. Ada. Iya kan? Jadi apa yang mereka buat itu sudah terkoneksi dan jadi itu barangkali mereka itu yang lahir di sini, sudah budaya sini, tetapi sentuhan-sentuhan itu kita tidak bisa hindari. Makan ini orang siap nenek moyang. Lihat satu gambar, satu simbol ini itu tergerak itu ada kekuatan yang nasionalisme kan? Bukan nasionalisme, tapi apa namanya, kecintaan terhadap leluhur itu. Iya. Sama aja kok kayak kita nih orang Indonesia ya, kemudian pergi ke Amerika kemana tadi kan Pak Mas Freddy bilang, lalu kemudian jadi warga negara, pasti adalah rasa bangga pada ingat negara itu, rasa nasionalisme. Secara kultur gitu, makanya disebut sebagai psikokultural. Nah ini yang sekarang ini kita Indonesia baru mau mulai gitu kan, kita bicara soal diaspora, bagaimana memanfaatkan mereka-mereka yang ada di luar negeri, sebenarnya bukan yang warga negara gitu kan. Kita tarik semua untuk kerja dalam negeri. Mereka yang mau bermain di luar ini bukan kita dorong, tapi kita kerja dalam negeri. Iya. Tapi ternyata mereka bingung mau kerja apa kita dalam negeri. Begitu datang Indonesia, di sini terus aku pilih. Terus abang Mas gelem deh. Jadi teman ahli nuklir datang sini, bahkan tidak terima. Kenapa? Aku di mana? Ini gimana nih? Nah, kita bicara geopolitik kita, politik kita ini. Semua yang kita bicarakan kan dia ada connecting, ada hubungannya dalam sumbangan heavy untuk bagaimana kita pemimpin kita bicara di luar negeri. Ini kan menyangkut wibawa kita di mata dunia kan, dan supaya menimbulkan kepercayaan. Nah, kita hampir akhir di diskusi kita ini, tapi kalau Pak Robert dan Prof. Hikmanto melihat apa yang terjadi di yang saat ini, di 100 hari ini, kira-kira kritik apa yang bisa Anda mau sampaikan kepada pemerintahan Prabowo ini dalam menjelang 100 hari? Jadi kalau kita bicara geopolitik itu mesti ada power dan influence kan. Tapi kalau kita tidak punya power dan tidak punya influence, terus bagaimana? Nah sekarang kita bicara di luar, punyakah kita power? Punyakah influence? Nah kalau kita tidak punya, kita bangun dulu ini. Nah bangunnya dari mana? Dalam negeri dulu. Kalau dalam negeri sendiri kita tidak punya influence, bagaimana lagi keluar?
di dalam, kemudian tetangga kan. Itu yang saya katakan tadi. Ini kita bertetangga tapi kita tidak kenal itu sentimen politik di sebelah bagaimana. Anggap mereka nggak ada atau apa. Jadi kalau kita mau bicara geopolitik ada dua komponen. Dia punya power, punya influence. Dua udah punya ya jangan bicara. Power and influence. Jadi ada power, ada influence. Nah, Kalau sekarang Indonesia powernya apa? Iya. Terus influence pendukung itu Apa? apa? Punya itu, mari kita bicara. Kira-kira apa? Power kita apa? Nah ini, Nah, Prof. Hikmat, Gini, kritik kita pada nggak gini. Kalau saya melihat gini, bahwa politik luar negeri kita kan bebas aktif, tapi ada buntutnya itu, yang diabdikan untuk kepentingan nasional. itu, Nah, itu kuncinya sebenarnya. itu. Boleh misalnya kita kayak zamannya Pak Harto ya, Pak Ali Alatas, waktu Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia. Pada waktu itu kita ada tumpang tindih klaim antara Indonesia dengan Australia, Timor Gap, ya kan? Pada waktu itu dibagi tiga, ya. Di tengah Indonesia dan Australia mengerjakan bersama-sama. Tapi yang bagian Indonesia, yang bagian banyak tambangnya gitu ya, mineralnya, itu justru dikasih ke Australia. Sementara yang kurang, justru kita yang dapat gitu kan. Saya masih ingat tuh, Prof. Yohanes itu ayahnya Pak Helmi Yohanes. Itu orang rote itu. marah beliau kan, ini gimana pemerintah Indonesia begini-begini. Nah, waktu itu Pak Mokhtar mengirim Dirjen Kemlu, Dirjen Politik, Pak Nugroho Wisnumurti almarhum. Di sana dijelaskan, Pak, kita sebenarnya mendapatkan keuntungan besar. Apa keuntungan kita? Bahwa Australia mengakui kita. Kenapa? Karena kan ini jadi sengketa nih Timor-Timor. Kalau menurut Portugal versinya kan di bawah mandat saya, harusnya Australia berjanji buat perjanjian dengan kami Portugal, bukan dengan Indonesia. Tapi ini buat dengan Indonesia. Memang akhirnya Australia dibawa ke Portugal, ke Mahkamah Internasional, ke ICJ untuk mempermasalahkan ini. Tapi nilai strategisnya adalah seperti itu. Jadi kepentingan nasional kita. Memang secara mineral mungkin kita banyak yang dirugikan lah gitu ya. Tapi secara pengakuan, secara internasional, Australia sebagai negara barat mau mengakui Timor-Timor itu bagian dari Indonesia. Nah, maksud saya gitu, kepentingan nasional kita ini harus jelas dan terukur. Nah, kalau misalnya kita bilang, udah deh, sampai satu titik ya, 9 garis putus kita akui. Kita harus konsisten. Dengan Amerika Serikat kita harus berani. Ya udah, kita udah akui, sekarang udah bergeser. Ya. Lalu apa yang kita dapat? Itu juga harus jelas. Itu Gitu. kan kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional. Ya, jadi ini yang katakanlah harus terlihat. Ya. Dan masyarakat itu bisa mengetahui, oh iya, tapi kalau misalnya ke sini kita teken, di sana nanti di Amerika kita bilang kayak begini, kayak pelin-pelan kayak begini, ini maksudnya ke arah mana? Sehingga ya itu dipertanyakan, gitu kan, dipertanyakan. Lalu ini ya masuk dalam wilayah 100 hari ini kayak gimana nih? Ya, kita benar-benar kuat. 100 hari ini, tadi kan Mas Hikman bilang pengawasan udara kita, ya isu dulu tentang Timor-Timor itu jadi contoh, itu contoh buruk gitu dalam penanganan ya. Ini supaya kita merasa bahwa kepentingan nasional kita ini kita bangga juga gitu kan, kita terjaga gitu, terlindungi gitu, gimana? Ya sebenarnya ketika kita berhadapan, orang tuh biar langsung rakyat kita tuh tahu, oh iya ya benar. Misalnya saya ambil contoh soal yang Flight Information Region. Pada waktu itu kan memang di Indonesia kita bilang bahwa FIR sudah ada di tangan kita, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya baca koran, bangga saya kan, senang saya kan. Tapi saya ngecek, coba saya lihat nih di Straits Times, bilangnya apa? Ternyata apa? Straits Times bilang, Lee Kuan Yew bilang, we have secured for 25 years. Lah, 25 tahun kok bisa secure? Berarti siapa yang nggak mungkin dua-duanya menang nih kan saya bilang kan, gitu kan? Tapi sekarang gimana? Ya sekarang, posisi sekarang ya sudah dipegang sama masih dipegang sama Singapura. Tapi selama 25 tahun, karena bagi Singapura jarak dari 0 sampai 36.000 Singapura yang komersial. Karena itu kan jadi hubnya untuk Changi. Oh, jadi komersial pegang yang dapat duit Singapura. Singapura enggak, duitnya sih tetap dikasih ke Indonesia. Tetapi yang penting itu bagi Singapura itu adalah kepercayaan pesawat-pesawat udara dari mancanegara termasuk Singapura untuk menjadikan Changi itu sebagai hub. Kenapa Karena ya seperempat pendapatan dari Singapura
itu dari canggih itu, dari hub itu. Singapura bisa besar kayak begini, hebat kayak begini. Ini duitnya dari sini. Makanya canggih itu ditiru oleh Memang kita tidak Abu bisa, Dhabi, Dubai. kita bisa handle Nah, itu sendiri. kan Pak Jokowi waktu itu mau tarik, Ya. ya kan? Maka beliau ketika kampanye mau jadi presiden, beliau bilang pokoknya VIR harus kita kembalikan. Nah, idenya adalah supaya misalnya Soekarno-Hatta yang jadikan seperti itu. Kenapa tidak jadi? Tidak Ya bisa. pasti kan dari pihak sana digagalin terus, buat apa ini dan lain sebagainya. Nah, negosiasi kita yang lemah. Lalu dikasih iming-iming ekonomi sedikit ini dan Artinya sebagainya. negosiasi lemah kita ini. Dan bargaining power kita lemah ya di situ ya Pak Robert. Influence yang Nggak ada influence sama. Jadi ya itu saya selalu ngomong, leader itu kan kalau kita punya leader yang kuat, kita punya power, pasti kita punya influence ya, mempengaruhi mereka untuk mengikuti. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa dipegang, lama-lama kita nggak berwibawa di mata mereka. Sebenarnya Pak Prabowo dalam buku-bukunya selalu mengatakan ya, saya baca Paradoks Indonesia gitu kan. Ya. Kita negara besar kok tapi lemah gitu kan. Itu yang membuat saya semangat gitu ya. Wah, ini kita akan mempunyai seorang presiden yang akan pandai mengelola kekuatan kita. Saya ambil contoh gini. Sapi kita ini banyak impor dari Australia. Tapi jangan pernah kita berpikir, harusnya ya, jangan pernah kita berpikir bahwa kita itu punya ketergantungan sama Australia. Kenapa? Justru Australia punya ketergantungan sama kita. Kalau misalnya kita tidak punya pangsa pasar besar yang makan sapi Australia gitu ya, itu peternak-peternaknya hidup dari apa? Ya kan? Maka waktu itu pernah saya masih ingat tuh. Waktu itu Australia dibawa sebelum Tony Abbott ya dari Labour itu mengatakan bahwa sesuai dengan keinginan rakyat Australia bahwa sapi-sapi Australia kita moratorium, nggak boleh kirim ke Indonesia. Kenapa? Cara memotongnya itu katanya tidak Pelanggaran sesuai hak dengan hak asasi binatang kan gitu ya. Itu saya dengar. akhirnya saya bilang gini, saya buat komentar, lebih baik tidak makan sapi daripada hilang kedaulatan, gitu kan? Kan saya tahu kenapa peternak Australia Saling pasti marah. membutuhkan kan, mutual Dia akan benefit. marah. Nah, ketika dia marah, dia akan memilih perdana menteri yang yang mendukung. mendukung kan. Iya. Waktu itu Tony Abbott pinter, dia bilang nanti saya kembalikan aturan. Iya. Akhirnya dibalikin. Perjalanan pertama Tony Abbott ke luar negeri itu ke Indonesia Iya. dan ngomongin soal ini. Nah, itu harusnya kekuatan seperti itu. Ya, Iya, kita manfaat. Kalau kita misalnya kita pinjam misalnya dari Cina. Coba bayangkan, Cina itu kalau numpuk uang tapi nggak didistribusikan, kan buat apa punya uang banyak tapi nggak bisa hidup dari situ? Artinya apa? Dia butuh kita Indonesia. Pak Prabowo itu punya staf ahli untuk kebijakan geopolitik atau apa, penasihat-penasihat khusus itu siapa aja sih Pak? Oh, saya nggak kenal ya banyak, tapi ya pasti banyak itu. Nah, tapi yang persoalan barangkali dari akademik ya saya nggak tahu ya. Dari akademisi, karena gini, tadi kan salah satunya kan birokrasi. Ya. Data birokrasi dari tahun ke tahun itu kan dia yang punya. Artinya dia memberikan feeding, nggak bisa Pak, ini kebijakannya sudah Nah, itu begini. yang saya kepingin itu. Siapapun yang menjadi Iya, penasihat kekuatan. beliau, pembisik beliau, itu harus bisa berani, Pak nggak bisa. Iya. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Jadi fakta dia kasih tahu kan ke presiden. Saya khawatir presiden kan para ahli kan mesti kaji itu semua untuk mengubah sesuatu strategi itu kan mesti masukin dari data empirik yang dibawa. Para khawatirnya kayak si ligitan si padan itu kan di ujung-ujung malah lepas ya kan. Nah sekarang isu yang kebaca, semua orang baca hanya joint statement. Isinya kita nggak tahu yang tidak yang dipersoalkan Pak Hikmanto waktu itu pasal 9. Sekarang ada pasal 7 dari Pak Robert. Saya juga baru tahu kalau ada pasal 7 karena kita baca yang ada di media saja. Ini harus komprehensif dan harus transparan mungkin ya, supaya publik Indonesia juga para akademisi civil society Ya artinya pengkaji, gini, zaman politisi. sekarang itu kan nggak mungkin 270 juta orang di Indonesia itu bodoh semua kan gitu. Iya. Dan sekarang yang namanya dokumen-dokumen itu bisa bertebaran di mana-mana. Anak-anak muda loh ini yang Iya, mengkaji mereka ini. itu Anak-anak. kan di sosial media dan sebagainya. Jadi terpenting itu gini, kalau Bapak Presiden ya, pertama can do no wrong, yang kedua pasti punya ide-ide, terobosan-terobosan yang ingin dilakukan.
Tetapi justru orang-orang di sekitar beliau, ya pembantu-pembantu beliau yang bisa mengatakan, memang ini bisa, tapi caranya begini, begini, begini. Ini tidak bisa karena begini, begini, begini. Itu yang harusnya kuat gitu. Kalau presiden itu boleh nggak pidato sebelum kajian dibawa? Dia sampaikan dia punya mau personal, nanti dibawa baru kaji, dunia mengkaji. Atau dia bicara di dalam, kan pemimpin itu kan ngomong setiap kata-kata statement dia kan harus dikaji oleh akademisi kan. Makanya Supaya mana disiapkan yang boleh. skrip. Sebenarnya skrip itu bukan sekedar cuman presiden hanya membaca. Ya. Tapi apa yang dibaca Ya. itu benar-benar inline dengan policy Polisi yang bisa ada. dijalankan. Nah, maksud saya apa boleh dia ngomong walaupun tanpa teks karena supaya gagah dan benar tajam, dia sampai tapi nanti dunia akan mengkaji, baru dia evaluasi lagi, boleh begitu. Saya cuma lihat sama Obama bicara tanpa teks itu ternyata bagus. Pakai teleprompter dia. Ada berapa kali itu udah pakai itu teleprompter. Oh gitu. Tapi dia dalam kondisi yang dia tahu betul. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang nih ya kan di Amerika Serikat tuh kebanyakan presiden latar belakangnya tuh hukum, mulai dari Obama, Joe Biden lain sebagainya. Itu karena mereka biasa dilatih pada waktu mereka belajar di law school itu berbicara ya public speaking, tetapi sesuai dengan apa yang mereka sudah persiapkan. Aturannya. Jadi mereka sudah persiapkan misalnya membangun argumentasi. Dia tahu posisinya dia ada di mana, dia harus bicara gimana dan sebagainya. Jangan sampai bicara itu pleasing, ya menyenangkan orang yang mau mendengar kan gitu. Tapi kita harus tahu nih, jelas. Justru kita mau kasih influence ke pengambil keputusan biasanya juri untuk menyatakan guilty or not guilty. Nah, jadi kalau model di Amerika memang mereka terbiasa. Nah, kadang-kadang kan kalau kita di Indonesia kadang-kadang kita mau off the cuff gitu ya. Jadi kita langsung bicara. Tapi yang bersangkutan misalnya demam panggung. Ya. Nanti ada slip of the tongue gitu kan. Itu yang repotnya itu adalah birokrasi. Bagaimana meluruskan ini? Saya tertarik Pak Jokowi, dia dengan lugunya kan dibawa ke satu kelompok orang-orang hebat semua itu yang dia bicara. Dia ngomong santai dengan lugunya pokoknya. Jadi orang mau bilang dia tanda kutip nggak ngerti apa-apa, terserah. Tapi 2 periode. Tapi enggak lah. Saya pikir ya, misalnya Joe Biden sekalipun kadang-kadang ngomongnya juga ngaco juga. Gini, ngomong bicara yang sederhana. Gitu kan. Tinggal bagaimana itu diimplementasikan ke bawah kan gitu. Betul. Omongannya sih sederhana jadi, biasa. Orang bilang ternyata menarik. Bagi kepercayaan publik itu utang, kita bisa dapat utang besar-besaran dari dunia. Itu karena dengan lugunya dia datang itu kan. Ya kan bahasa rakyat. Bahasa rakyat. Kalau bahasa akademis kayak saya ngomong di dalam masyarakat mungkin orang nggak bingung juga ngomong apa nih beliau. Apalagi Pak Prabowo ini kan dari latar belakang tentara. Kalau kita tahu bahwa dunia negara-negara besar itu tentara Indonesia ngapain, ya kan? Dalam berbagai hal. Dan itu tercatat di semua library dunia itu tercatat. Nah, kalau kita mau bangun sesuatu, tentu kita harus melihat latar belakang juga kan. Mau kemana kita itu, jadi supaya nggak dikaji, jadi minta berkaji lagi. Karena Pak Prabowo kan dilihat sebagai orang intelektual, orang yang punya pengalaman di semua bidang. Jadi punya pembantu banyak, saya ingat Machiavelli. Machiavelli punya The Prince itu kan ada 1, 2, 3, satu orang pakai yang satu aja. Tapi yang poin 2, khususnya kalau tidak salah poin 2 apa poin 3 itu, kalau pilih staff yang menjadi musuh lawan. Machiavelli bilang begitu. Kalau dia pragmatis ya lebih. Jadi cari penasihat itu yang musuh. Nah, kalau kita sekarang ini cari semua yang menyenangkan. Jadi apa yang bicara? Mungkin saja menyenangkan dulu, baru nanti dia tendang semua. Baru dicari yang musuh masuk. Enggak, sebenarnya gini, ABS itu jangan semuanya ABS. Karena ABS itu bisa justru membuat pimpinan yang mendapatkan informasi salah kaprah. Justru perlu juga orang-orang yang punya pandangan yang berbeda. Kenapa kayak gitu? Kan terchallenge gitu. Terchallenge dan kemudian ini begini. Sehingga apa? Kalau mengambil keputusan itu udah calculated. Saya punya analogi sendiri melihat langkah Pak Prabowo. Saya melihat dia ini ibarat
teori makan bubur panas di kampung. Dulu kalau di kota ini di mangkok, Pak. Kalau kita di kampung dulu di piring yang plat. Jadi dia sedang makan, mainkan dari pinggir-pinggir dulu nih, tengah kan panas ini. Dia habisin dulu nih, ngomong dulu nih dari pinggir-pinggir. Jadi ini orang-orang kelihatan semua nih, yang para pembantu-pembantu semua yang seolah-olah ini akan mendukung. Tapi besok baru masuk ke panas. Dan ini dia baru muncul siapa Prabowo mungkin. Ya mudah-mudahan. Kalau itu menarik nggak? Kalau dia ambil langkah itu? Menarik. Baik, Ini mantap. mensuggest bahwa akan ada reshuffle kayaknya. Bisa. Karena saya suggest reshuffle ini, dari dulu saya Pak Hikmanto ini harus jadi Menlu. Jenggal. Karena dari coba itu di Trump, CIA bilang kan, tolong pemerintah Indonesia dengar para pakar hukumnya bicara, ya kan? Pak Hikmanto pertama bicara soal ini, dan Pak Hikmanto kan sangat membantu Prabowo dari statement-statement Pak Hikmanto. Sebenarnya kritik beliau itu yang membisiki Pak Prabowo itu harus mempertanggungjawabkan ini. Saya kira itu benar. Karena dari dulu presiden ke presiden selalu yang pembisik-pembisik ini yang bahaya. Tapi saya kenal Ibu Mega di salah satu presiden. Itu semua yang datang cerita apapun dia tidak dengar. Sampai satu ketika Presiden Bush soal Irak itu dia bilang kan mau minta supaya ekstradisi soal terorisme, ekstradisi si Abu Bakar Basir itu kan ditolak sama diam-diam, tapi dia tidak ngomong ke publik kalau dia yang tolak itu tegas itu. Nah, Bush bilang itu perempuan itu maunya apa sih katanya, itu kan sudah diomongin itu. Artinya tenang tapi tegas dalam ambil keputusan itu, tidak harus mempermalukan orang lain kan begitu, tidak harus bahwa yang sana salah atau benar gitu kan, betul ya Pak? Itu dari sisi intelijen itu membacanya seperti apa itu? Ini forum ini geopolitik kok intelijen. kan masuk juga kan itu. Itu apa namanya gaya kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan. Jadi kita tidak bisa memaksakan gaya kepemimpinan seseorang itu, tidak bisa. Nah persoalannya ini gaya pemimpinan ini di era kontemporer begini kira-kira seperti apa coraknya? Itu ya mesti lihat itu. Tetapi ya yang kita bicarakan sore ini sebetulnya itu artinya besar sekali oleh karena kita melihat ini Desember ini sudah mau selesai, Januari ini Trump begitu, Joe Biden sudah keluar pintu. Jadi kalau dia masuk itu berlaku. Satu yang saya ingat dulu kebijakan nomor 4 itu poin berapa lupa, bahwa negara-negara Asia Pasifik harus menaikkan anggaran pertahanan 2%, minimal 2%. Jadi kalau 2% itu sudahlah kalang kabut, kita 0,8 ya. Pertanyaan kedua, belanjanya kemana? Sekarang kita belanjanya kemana? Nah, ke depan itu, jadi dari pertanyaan itu aja kita sudah susah jawab. Jadi kalau ini barangkali menarik, ini mesti adjustment. Kita tunggu itu dia punya geopolitik dia. Tapi sudah jelas akan melanjutkan ya kebijakan juga Amerika. Mau dia bilang mau Biden, mau Obama sama aja, itu cuma gayanya. Nah itu yang saya bilang itu birokrasi itu yang kuat sekali. Birokrasi yang kuat. Jadi penguatan birokrasi. Jadi bukan yang keranjang sampah ya dimaksud. Yang parah ini Trump ini latar belakang pedagang ya. Dia dagangnya kuat itu. Jadi dia tidak peduli ini pokoknya yuk bisa entertain kepentingan itu dan yuk ikut saya. Tidak, awas. Itu dia sudah bilang awas. BRICS kan. Lo coba-coba. Oh, ngeper juga India. Saya kira kita gak berani mau masuk. Saya kira setelah Trump dilantik, kayaknya politik dunia ini akan berubah ini. BRICS semua ini akan berubah. Semua sudah bersih. Karena kayak teman dengan Putin juga berteman baik kan dia.
Korea Utara, Cina. Karena kan Mungkin kita udah pernah mengendali lihat pada Cina. waktu beliau 4 tahun memegang jabatan sebagai presiden, dan itu Iya. banyak yang bilang kok sangat tidak Amerika gitu kan. Terus sekarang beliau akan masuk, ya mungkin orang sudah ekspektasi gimana dan Dia sebagainya. akan bilang dia akan menyesuaikan, dia punya ini baru, kebijakan baru dalam politik dunia ini. Dan saya kira ini menarik. Tapi oke lah, kita sudah lebih dari 1 jam. Saya kira butuh apa namanya, setelah kita bicara kita bikin satu statement awal, dan saya kira kita lihat perdebatan di tengah itu tadi, saya kira mungkin dari Pak Hikmanto, kira-kira kritik dan kemudian masukan untuk pemerintah itu seperti apa untuk soal geopolitik yang menyangkut peristiwa dalam negeri kita, harus dibawa kemana supaya dapat dipercaya ini. Ya yang pasti gini, kalau kita bicara geopolitik yang seperti saya katakan, kita itu tidak bisa menyelesaikan dalam konteks di dalam negeri seperti di dalam negeri lah, ya kan, dengan ya berbagai upaya gitu. Tapi kalau luar negeri ini negara-negara lain, nah di situ yang selalu kita harus pegang adalah prinsip kita. Ya, kita harus punya prinsip. Prinsip kita apa? Politik luar negeri bebas aktif. Kita harus pegang betul. Nah, dan itu untuk apa? Untuk kepentingan nasional kita. Jadi dalam kita berinteraksi dengan negara-negara lain, kita harus tahu itu satu. Yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa harus ada konsistensi. Nah, konsistensi ini hanya bisa terpegang kalau misalnya institutional memory, ya, para birokrat kita memegang teguh dan menyampaikan kepada pimpinan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kalau misalnya masih bisa bermanuver dan sebagainya, nggak apa-apa, dilakukan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa tapi harus mengorbankan ini dan itu, harus juga jelas supaya kita tahu nih. Dan kemudian peraturan perundang-undangan, memang peraturan perundang-undangan juga bisa sih dirubah dan lain sebagainya. Tapi kita harus dalam koridor itu, ya, sehingga apa? Kalau dunia itu melihat, dia udah tahu, oh birokrasi pasti bilang gini, oh ini peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya dia akan manuvernya sampai di mana. Jadi kalau saya selalu bilang, kalau kita bicara geopolitik, sebenarnya negara-negara itu tidak suka dengan surprises gitu ya. Kaget-kaget itu, tiba-tiba kayak gini. Ya memang di bawah Trump banyak surprises yang dia buat begitu kan. Tapi itu yang biasanya dihindari. Karena apa? Perlu ada semacam kestabilan di dalam berinteraksi itu. Ya. Kalau Prof. Robert melihat kebijakan kita yang satu langkah ke depan, satu langkah di awal menunjukkan 1000 langkah ke depan, ini kan mau 100 hari menentukan 5 tahun ke depan kan. Kira-kira seperti apa mau disampaikan Pak Robert untuk pemerintahan baru? Satu aja, satu kata saja. Ikuti peran pesan Sun Tzu ya. Know yourself. Do yourself. Know yourself. Itu dulu. Baru know yang lain. Jangan sampai kita know the others, tetapi yourself yang tidak kenal. Maksudnya do yourself itu apa? Know yourself. Oh, know yourself. Know yourself. Kenali dirimu itu dulu. Kalau kita sudah kenal diri kita siapa, ini. Jadi kalau tahun-tahun ini, lalu ini, ada stigma negara kita ini negara paria, kita mesti tahu diri. Ini kenapa paria? Demokrasi rusak. Ini ini negeri ini penuh dengan korupsi. Jadi kita dianggap negara paria. Oke, kalau begitu kita mulai dari situ. Jadi kita ngomongin power dan influence itu dengan tahu diri kami begini. Jadi narasi kita bicara keluar geopolitik kita itu ya seperti apa? Seperti ini sudah bicara tadi itu. Itu. Oke. Menarik. Obrolan kita. Tapi Pak Robert, saya ingin Pak Hikmanto ini masih muda ini. Kalau dia berada saat ini di pemerintahan Pak Prabowo, apa yang Anda mau sampaikan kepada Pak Prabowo? Misalnya Anda berada di Kementerian Luar Negeri saat ini. Ya yang pasti adalah apa yang ada di dalam birokrasi itu harus tersampaikan ke beliau.
suka atau tidak suka. Mungkin orang di sini diuji keberaniannya. Ya, karena biasanya yang namanya pemimpin kalau sudah punya saya pokoknya maunya seperti ini. Yeah. Tapi kan kita harus rasionalkan. Ya. Kalau memang bisa dilakukan dalam konteks seperti apa kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, karena ini satu prinsip, ya kita selalu bilang ya tidak bisa. Dan saya itu tipe orang yang ya daripada saya nantinya jadi beban. Kalau misalnya dianggap tidak mungkin, ya udah saya mengundurkan diri aja. Kan itu yang paling enak itu ya, fatsun politik itu, ya kan? Karena bukannya saya tidak setuju dan lain sebagainya. Kita di level yang seperti itu. Menjelang 100 hari pemilihan Prabowo berkuasa. Dan saudara, ada banyak diskusi yang disampaikan oleh para narasumber, tokoh-tokoh kita, dua tokoh besar saya anggap ini, my leader ini, dua tokoh. Pertama, dari Pak Robert, bahwa pemimpin harus know yourself. Tahu siapa Anda. Setelah Anda tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda mau kemana, mau bawa bangsa ini kemana. Kalau Pak Hikmanto, jelas, kuatkan birokrasi demi bagaimana melindungi bangsa, visi bangsa kita ini. Dan saya kira dalam diplomasi pasti ada seninya. Setiap pemimpin punya seni, berpidato maupun berorasi atau beretorika. Tapi semua itu tidak boleh coba-coba. Semua harus on track sesuai dengan konstitusi, visi bangsa kita. Dan saudara, persoalan geopolitik adalah persoalan yang besar. Indonesia berada dalam suatu kancah yang sangat rumit. Dunia sedang berperang dan kita berada di antara dua karang, Cina dan Amerika Serikat. 100 hari menunjukkan 1000 langkah ke depan. 100 hari menunjukkan 5 tahun ke depan. Baik saudara, saya Fred dulu bersama Prof. Hikmanto dan Prof. Robert Penghinaan. Ucapan terima kasih, sampai jumpa lagi.